Bayangkan, pagi yang cerah di kompleks mewah Green Valley. Pak Budi berdiri di balkon rumah 2 lantainya yang megah, menyesap kopi sambil menatap ke sebelah dengan pandangan penuh jijik. Rumah kayu reot Pak Slamet, atap asbes bocor, cat dinding mengelupas, halaman penuh rumput liar. Rumah lo itu bukan cuma jelek, Slamet, teriak Pak Budi keras-keras. Itu memalukan. Bikin harga tanah kita turun. Lo cuma gembel di sini. Bu Rina tertawa sinis di belakang suaminya. Anak-anak mereka, Kevin dan Sheila, sengaja melempar kantong sampah ke halaman tetangga sambil berteriak, biar cocok sama rumah sampah lo. Setiap hari sama. Gosip di grup ibu-ibu, bullying di sekolah, ejekan di rapat RT. Pak Slamet hanya diam, kepala tertunduk, kaos lusuhnya basah keringat. Bu Siti menangis diam-diam di dalam rumah reot yang bocor. Anak kecil mereka, Rina dan Andi, pulang sekolah dengan mata bengkak. Semua orang yakin, Pak Slamet cuma supir ojek miskin yang tak berdaya. Tapi, di balik senyum diam dan kepala tertunduk itu, ada rahasia besar yang selama ini tersimpan rapat. Rahasia yang akan meledak besok pagi, saat mesin buldozer menggelegar. Bukan di rumah reot Pak Slamet, melainkan di rumah mewah Pak Budi. Apa yang sebenarnya disembunyikan Pak Slamet? Besok pagi, Green Valley akan bergetar. Dan pembalasan yang paling pahit, baru saja dimulai. Di pinggiran Jakarta yang hijau dan tenang, terletak sebuah kompleks perumahan bernama Green Valley. Rumah-rumah di sini berdiri megah dengan pagar tinggi, taman yang rapi, dan jalan aspal yang selalu bersih. Setiap pagi, aroma kopi dari dapur mewah bercampur dengan suara burung yang bernyanyi. Bagi banyak orang, Green Valley adalah impian. Tempat di mana orang-orang sukses tinggal, saling menyapa dengan senyum, dan menjaga citra kompleks agar tetap terlihat sempurna. Namun di balik kemewahan itu, ada bayangan yang selalu mengganggu. Pak Budi Santoso adalah salah satu penghuni paling berpengaruh di sini. Usianya 52 tahun. Tubuhnya tegap, rambutnya yang mulai memutih selalu disisir rapi, dan ia selalu mengenakan kemeja polo mahal saat keluar rumah. Rumahnya 2 lantai dengan desain modern. Kolam renang biru berkilau di belakang, garasi luas untuk 3 mobil mewah, dan taman depan yang dipangkas setiap minggu oleh tukang kebun. Setiap pagi, Pak Budi berdiri di balkon lantai 2 sambil menyesap kopi hitam panas. Matanya selalu tertuju ke sebelah kiri, ke sebuah rumah yang baginya seperti duri di mata. Rumah itu milik Pak Slamet. Rumah kayu sederhana dengan atap asbes yang sudah usang. Cat dindingnya mengelupas di sana-sini. Halaman depannya penuh rumput liar yang tumbuh tak teratur, dan pagarnya hanya terbuat dari kayu bekas yang miring. Setiap kali angin kencang, pintu depan berderit pelan seolah-olah mengeluh. Pak Slamet sendiri berusia 48 tahun. Ia selalu terlihat sederhana dengan kaos lusuh berwarna abu-abu dan sandal jepit yang sudah aus. Ia bekerja sebagai supir ojek daring, atau begitulah yang ia katakan kepada tetangga. Setiap hari ia keluar pagi-pagi sekali dengan motor tuanya, kembali sore hari dengan wajah lelah dan baju basah keringat. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Budi lagi-lagi berdiri di balkonnya. Ia melihat Pak Slamet sedang menyapu halaman depan rumah reot itu. Sapuannya lambat, seolah tenaganya sudah terkuras. Pak Budi menggelengkan kepala dengan jijik. Ia memanggil istrinya yang sedang sibuk di dapur. Bu Rina, wanita 50 tahun yang selalu berpenampilan glamor dengan rambut diikat rapi dan perhiasan emas yang berkilau, mendekat ke balkon. Ia melihat ke arah yang sama dan langsung mengerutkan kening. Lihat itu, Bu, kata Pak Budi dengan suara penuh kebencian. Rumah reot itu lagi. Sudah berapa lama kita tinggal di sini, tapi tetangga seperti itu masih ada. Bikin malu saja. Harga tanah kita bisa turun gara-gara rumah jelek kayak gitu. Bu Rina mengangguk setuju sambil menyilangkan tangan di dada. Benar sekali, Pak. Aku sudah bilang ke ibu-ibu kompleks lain. Mereka juga setuju. Keluarga Slamet itu seperti noda di Green Valley. Anak-anaknya pasti akan tumbuh jadi apa? Ya, rumahnya saja seperti kandang ayam. Pak Budi tertawa kecil, tapi tawa itu penuh ejekan. Ia mengambil ponselnya dan mulai memotret rumah sebelah dari kejauhan. Lalu ia berjalan turun ke halaman depan, sengaja berdiri di dekat pagar pembatas. Pak Slamet yang sedang menyapu mendongak sebentar. Matanya yang lelah bertemu dengan pandangan Pak Budi. Untuk sesaat, tidak ada kata-kata. Hanya angin pagi yang berhembus pelan. Slamet,
Panggil Pak Budi dengan suara keras agar terdengar jelas. Kamu masih betah di situ? Rumah lo itu bukan cuma jelek. Itu memalukan kompleks kita. Lihat deh. Catnya mengelupas. Atapnya bocor. Jual saja sana. Pindah ke kampung. Di sini tempatnya orang-orang yang punya kelas. Pak Slamet hanya diam. Ia menundukkan kepala lagi dan melanjutkan menyapu. Tanganannya gemetar sedikit, tapi ia tidak menjawab. Di dalam rumah, Bu Siti, istrinya yang berusia 45 tahun, mendengar suara itu dari jendela. Ia menggenggam kain lap di tangan dengan erat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Anak mereka, Rina kecil yang baru berusia 10 tahun, sedang bersiap sekolah. Ia mendengar ejekan itu dan langsung memeluk boneka lusuhnya lebih erat. Ibu, kenapa Pak Budi selalu marah sama kita? Tanya Rina dengan suara kecil. Bu Siti mengusap kepala anaknya lembut. Tidak apa-apa. Nak, kita diam saja. Ayahmu pasti tahu yang terbaik. Tapi di luar, Pak Budi belum puas. Ia memanggil tetangga sebelah yang kebetulan lewat. Pak Hadi, pria parubaya yang juga tinggal di kompleks itu, mendekat. Pak Budi langsung menunjuk ke rumah Pak Slamet. Lihat ini, Hadi. Ini yang namanya rumah miskin. Bikin harga properti kita anjlok. Kalau begini terus, siapa yang mau beli rumah di Green Valley? Pak Hadi tertawa garing, ikut-ikutan. Iya, Pak Budi. Lo benar. Mungkin Slamet harus sadar diri. Pak Slamet mendengar semuanya. Ia tetap menyapu, tapi dadanya terasa sesak. Ia ingat bagaimana dulu ia membeli tanah kecil ini dengan susah payah. Dulu ia berpikir Green Valley adalah tempat yang aman untuk keluarganya. Tapi sekarang, setiap hari terasa seperti ujian. Bu Siti keluar membawa segelas air untuk suaminya. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu rapuh. Mereka masuk kembali ke rumah reot itu. Di dalam, dinding retak-retak dan atap yang sudah mulai bocor di beberapa titik. Listrik sering mati kalau hujan deras. Tapi Pak Slamet selalu bilang, ini rumah kita. Kita jaga saja. Anak-anak mereka, Rina kecil dan adiknya yang berusia 7 tahun bernama Andi, duduk di meja makan sederhana. Mereka makan nasi putih dengan tempe goreng. Tidak ada daging mewah seperti di rumah Pak Budi. Sementara itu, di rumah mewah sebelah, Pak Budi dan Bu Rina sedang sarapan mewah. Kevin, anak laki-laki mereka yang berusia 18 tahun, dan Sheila, anak perempuan berusia 16 tahun, ikut duduk. Kevin tertawa sambil mengunyah roti bakar. Ayah, tadi pagi aku lihat si Gembel lagi nyapu. Lucu banget rumahnya. Kayak mau roboh. Sheila menambahkan dengan nada sombong. Iya, Emma. Kemarin teman-temanku tanya, kok ada rumah jelek di kompleks ini? Aku malu bilang itu tetangga kita. Bu Rina mengusap mulutnya dengan serbet putih. Besok kita rapat ibu-ibu lagi. Aku akan cerita lebih banyak soal mereka. Biar semua tahu siapa yang pantas tinggal di Green Valley. Pak Budi mengangguk puas. Ia sudah merencanakan sesuatu. Tanah Pak Slamet itu strategis. Kalau bisa dibeli murah, ia bisa bangun villa baru untuk anak-anaknya. Pikirannya terus berputar. Hinaan kecil ini baru permulaan. Ia akan buat Pak Slamet merasa tidak nyaman sampai akhirnya menyerah. Siang itu, hujan gerimis mulai turun. Pak Slamet pulang dari ojek daring dengan baju basah. Ia melihat rumahnya yang mulai basah di beberapa sudut. Bu Siti menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, berbicara pelan. Pak Slamet menghela napas panjang. Sabar, Bu. Kita harus kuat. Anak-anak kita lihat kalau kita menyerah, mereka juga akan patah. Bu Siti mengangguk, tapi air matanya jatuh. Aku takut, Pak. Setiap hari ejekan itu. Rina pulang sekolah dengan mata bengkak kemarin. Katanya teman-temannya bilang rumah kita kayak tempat sampah. Pak Slamet memeluk istrinya erat. Ia tidak bilang apa-apa lagi. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang ia simpan rapat. Sesuatu yang tidak ada seorang pun di Green Valley tahu. Malam mulai turun. Lampu di rumah Pak Budi menyala terang dengan lampu kristal yang mewah. Sementara di rumah sebelah, hanya lampu temaram dari bohlam kecil yang berkedip-kedip. Konflik baru saja dimulai. Hinaan itu seperti benih kecil yang ditanam di tanah subur. Dan benih itu akan tumbuh semakin besar, semakin menyakitkan, hingga suatu hari meledak dengan cara yang tak terduga. Di Green Valley yang mewah ini, siapa sangka bahwa di balik rumah reot yang dihina, ada cerita yang jauh lebih besar.
Cerita yang akan mengubah segalanya. Siang itu, sinar matahari menyusup melalui jendela-jendela rumah mewah Pak Budi. Di ruang makan yang luas, Bu Rina duduk di depan ponselnya dengan senyum tipis yang penuh rencana. Ia membuka grup pesan WhatsApp ibu-ibu kompleks Green Valley. Jari-jarinya menari cepat di layar. Pesan pertama ia ketik dengan hati-hati, tapi penuh racun. Ibu-ibu sekalian, pagi tadi saya dan suami lagi berdiri di balkon. Lihat rumah sebelah, rumah Pak Slamet itu. Masih saja reot. Catnya mengelupas, halamannya berantakan. Bagaimana kita bisa bangga dengan kompleks ini kalau ada yang seperti itu? Anak-anak kita pasti malu kalau teman sekolah datang berkunjung. Pesan itu langsung dibalas dengan emoji setuju dan komentar panas dari ibu-ibu lain. Bu Dewi menulis, "Benar sekali, Bu Rina. Kemarin anak saya tanya, kenapa ada rumah jelek di Green Valley? Saya tidak tahu harus jawab apa." Bu Lina menambahkan, "Saya setuju. Itu bukan cuma jelek, itu bikin harga rumah kita turun. Pak Budi benar, mereka harus pindah." Grup itu semakin ramai. Gosip menyebar seperti api di rumput kering. Dalam hitungan menit, cerita tentang keluarga Slamet menjadi topik utama. Ada yang bilang mereka hanya numpang hidup. Ada yang bilang anak-anaknya pasti akan jadi beban masyarakat nanti. Bu Rina tersenyum puas. Ia menyimpan ponsel dan memanggil anak-anaknya. Kevin dan Sheila datang dari kamar mereka masing-masing. Kevin, 18 tahun, sudah tinggi dan suka berpakaian branded. Sheila, 16 tahun, rambutnya panjang dan selalu dirawat di salon mahal. Mereka mendengar rencana ibu mereka dan tertawa. Kevin bilang, "Biar aku yang bikin mereka kapok." "Ma." Sheila mengangguk. "Aku juga. Teman-temanku di sekolah sudah aku ceritakan. Mereka pasti ikut bantu." Sore harinya, di sekolah dasar dekat kompleks, Rina kecil dan adiknya Andi baru pulang. Mereka berjalan pelan sambil memegang tas sekolah yang sudah usang. Tiba-tiba, sekelompok anak dari kelas mereka menghadang di gerbang sekolah. Anak-anak itu adalah teman Sheila dan Kevin. Mereka tertawa keras. Rina, rumah kamu masih bocor tidak?" tanya satu anak perempuan dengan nada ejekan. "Andi, rumah kamu kayak kandang ayamnya?" tambah anak laki-laki lain. Rina menunduk, tangannya gemetar memegang tali tas. Air matanya mulai menggenang. "Kami tidak apa-apa," kata Rina pelan. Tapi suaranya hampir hilang. Anak-anak itu semakin berani. Mereka mengikuti Rina dan Andi sampai ke depan kompleks. Salah satu melempar kertas bekas ke arah mereka. "Lihat, ini cocok buat rumah kalian yang penuh sampah." Rina dan Andi berlari kecil. Mereka sampai di rumah reot dengan napas tersengal. Bu Siti sudah menunggu di pintu. Ia melihat wajah anak-anaknya yang merah dan mata yang basah. Hati Bu Siti langsung sakit. Ia memeluk mereka erat. "Apa yang terjadi, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar. Rina menangis di pelukan ibunya. "Teman-teman bilang rumah kita jelek, Bu. Mereka bilang kami miskin." Di dalam rumah yang sempit, Pak Slamet baru pulang dari kerja ojek daring. Badannya lelah, baju basah keringat. Ia mendengar cerita anak-anaknya dan wajahnya semakin muram. Ia tidak marah keras. Hanya memeluk keluarganya satu persatu. "Sabar," kata Pak Slamet dengan suara tenang. "Kita harus kuat." Tapi di dalam dadanya, ada badai yang bergolak. Ia tahu ini baru awal. Bu Siti menangis diam-diam di dapur saat menyiapkan makan malam sederhana. Nasi putih, sayur bayam, dan ikan asin. Tidak ada yang mewah. Ia berbisik pada suaminya saat anak-anak sudah tidur. "Pak, sampai kapan kita seperti ini? Setiap hari ejekan. Anak-anak kita menderita." Pak Slamet menggenggam tangan istrinya. Ia tidak menjawab langsung. Matanya menatap dinding retak di depannya. Ada rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Tapi ia belum siap mengungkapnya. Malam itu, angin bertiup kencang. Atap asbes rumah mereka berderit pelan. Tetes air kecil mulai jatuh di sudut ruang tamu. Pak Slamet bangun tengah malam, meletakkan ember di bawah tetesan itu. Ia duduk di kursi kayu tua, memandang keluarganya yang tidur. Wajah Bu Siti masih ada bekas air mata. Rina dan Andi tidur saling peluk, boneka lusuh di antara mereka. Pagi berikutnya, Kevin dan Sheila melaksanakan rencana mereka. Mereka berdiri di halaman rumah mewah sambil membawa kantong sampah kecil. Dengan tertawa, mereka melempar kantong itu ke halaman rumah Pak Slamet.
Kantong itu mendarat di rumput liar, isinya berhamburan. Pak Budi melihat dari balkon dan tersenyum bangga. Itu baru permulaan, kata Pak Budi pada anak-anaknya. Biar mereka sadar diri. Pak Slamet keluar dan melihat sampah itu. Ia diam saja, tapi tangannya mengepal pelan. Ia membersihkan halaman tanpa kata-kata. Bu Siti keluar membantu, wajahnya pucat. Mereka bekerja dalam diam, tapi hati mereka semakin luka. Di sebelah, Pak Budi sudah bersiap untuk rapat kecil dengan beberapa tetangga. Ia ingin membahas soal estetika kompleks. Dan tentu saja, rumah reot Pak Slamet akan jadi pembahasan utama. Siang harinya, Pak Budi mendekati pagar pembatas lagi. Ia memanggil Pak Slamet yang sedang memperbaiki pagar kayu miring. "Slamet," kata Pak Budi dengan suara yang pura-pura ramah. "Saya punya tawaran bagus. Tanah kamu itu strategis. Saya beli dengan harga 800 juta. Itu sudah tinggi loh untuk ukuran rumah seperti itu. Kamu bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Anak-anak kamu bisa sekolah yang lebih bagus." Pak Slamet mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan mata Pak Budi. Untuk sesaat, ada kilat di mata Pak Slamet yang tidak biasa. Tapi ia cepat menunduk lagi. "Terima kasih, Pak Budi. Saya pikirkan dulu," jawabnya pelan. Pak Budi tertawa kecil. "Pikirkan baik-baik. Kalau tidak, gosip ini akan semakin banyak. Kamu tahu sendiri, Green Valley ini tempat orang-orang sukses." Pak Slamet masuk kembali ke rumah. Bu Siti menunggu dengan wajah cemas. "Apa kata Pak Budi?" tanyanya. Pak Slamet menghela napas panjang. Ia memeluk istrinya. "Kita sabar saja dulu, Bu." Tapi malam ini, di dalam hati Pak Slamet, ada keputusan yang mulai terbentuk. Tekanan ini semakin berat. Gosip, bullying, hinaan, semuanya menumpuk seperti awan gelap sebelum badai. Keluarga kecil itu berusaha kuat, tapi retak-retak mulai terasa di mana-mana. Sementara itu, di rumah mewah, Bu Rina dan Pak Budi sedang merencanakan pesta ulang tahun Kevin akhir pekan ini. Mereka akan undang seluruh tetangga, kecuali satu keluarga. Keluarga yang rumahnya reot. Pesta itu akan menjadi ajang mereka untuk semakin menekan. Dan Pak Slamet, yang selama ini diam, mulai merasakan api di dada yang semakin membesar. Api yang suatu hari nanti akan meledak dengan cara yang tak seorang pun di Green Valley bisa bayangkan. Malam semakin larut. Angin berhembus lebih kencang. Dan di rumah reot itu, tetes air dari atap mulai semakin banyak. Konflik baru saja naik satu tingkat lagi. Dan besok, akan semakin parah. Malam itu Green Valley terasa lebih hidup dari biasanya. Lampu-lampu warna-warni menghiasi halaman rumah Pak Budi. Musik pelan mengalun dari sound system mahal yang dipasang di taman belakang. Meja-meja panjang penuh hidangan mewah. Ada ayam panggang berbumbu spesial, ikan bakar segar, salad impor, dan kue tart besar bertuliskan "Selamat Ulang Tahun Kevin." Pak Budi berdiri di depan gerbang dengan senyum lebar. Ia menyambut setiap tamu dengan jabat tangan hangat dan tepuk bahu ramah. Bu Rina berpakaian kebaya modern yang elegan, rambutnya disanggul rapi dengan aksesoris mutiara. Kevin dan Sheila berjalan mondar-mandir dengan pakaian branded baru, tertawa dan bercanda dengan teman-teman sekolah mereka. Seluruh tetangga diundang. Pak Hadi datang dengan istrinya, membawa kado mahal. Bu Dewi dan Bu Lina datang berdua dengan gaun yang serasi. Mereka semua berkumpul di halaman depan yang luas. Suara tawa dan obrolan ringan memenuhi udara malam. Tapi ada satu rumah yang gelap dan sepi. Rumah Pak Slamet. Tidak ada undangan yang dikirim ke sana. Bahkan nama mereka tidak disebut sekalipun dalam pembicaraan. Dari balkon lantai 2, Pak Budi sengaja menoleh ke rumah reot sebelah. Ia mengangkat gelas anggur dan berbisik pada Bu Rina. "Lihat, Bu. Mereka tidak diundang dan tetap diam saja. Itu artinya mereka sudah mulai mengerti posisi mereka." Bu Rina tersenyum sinis. "Benar, Pak. Besok gosipnya akan semakin panas. Aku sudah siapkan cerita baru di grup ibu-ibu." Katanya keluarga Slamet itu suka meminta-minta ke tetangga. Padahal kita tahu mereka hanya pura-pura miskin biar kasihan. Di dalam rumah reot, Pak Slamet duduk di ruang tamu bersama keluarganya. Lampu temaram menyala redup. Mereka makan malam seperti biasa. Nasi putih dengan tahu goreng dan sambal. Rina kecil dan Andi mencoba tersenyum, tapi mata mereka masih sembab dari kejadian siang tadi. Bu Siti menyendokkan nasi ke piring anak-anaknya dengan tangan yang pelan. Suaranya lembut. "Makanlah banyak, Nak. Besok sekolah lagi." Pak Slamet mengangguk pelan.
Ia melihat keluar jendela kecil. Cahaya lampu pesta dari rumah sebelah menyusup masuk, menerangi dinding retak mereka. "Pak," bisik Bu Siti saat anak-anak sudah sibuk makan. "Apakah kita benar-benar tidak diundang?" Pak Slamet menghela napas. Ia menggenggam tangan istrinya di bawah meja. "Biarkan saja, Bu. Kita tidak butuh pesta seperti itu." Tapi suaranya terdengar lelah. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar pesta. Ini cara Pak Budi untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di Green Valley. Tiba-tiba terdengar suara Kevin dari halaman sebelah. Musik dikeraskan. Kevin naik ke panggung kecil yang dibuat khusus dan berteriak ke mikrofon. "Terima kasih semua yang datang. Hari ini ulang tahunku yang ke-18. Aku senang sekali bisa merayakan dengan tetangga-tetangga terbaik di Green Valley. Yang punya kelas tinggi tentunya." Tawa pecah dari para tamu. Sheila ikut naik dan menambahkan dengan nada manja. "Iya, yang rumahnya bagus dan rapi saja yang pantas tinggal di sini. Yang reot, ya sudahlah, mungkin besok pindah sendiri." Pak Slamet mendengar semuanya. Tangannya mengepal di bawah meja hingga buku jarinya memutih. Rina kecil menunduk, air matanya jatuh ke piring nasi. Andi memegang lengan kakaknya erat. Bu Siti tidak bisa menahan lagi. Air matanya mengalir pelan di pipi. Ia bangkit dan memeluk anak-anaknya. Pak Slamet berdiri, berjalan ke pintu depan, dan menutupnya pelan. Derit pintu kayu itu terdengar seperti tangisan kecil di malam yang ramai. Pesta berlanjut hingga larut. Pak Budi naik ke panggung dan berpidato singkat. "Green Valley ini harus tetap terjaga citranya. Kita semua orang sukses. Tidak ada tempat untuk yang tidak sejalan." Para tamu bertepuk tangan riuh. Beberapa di antaranya melirik ke rumah sebelah dengan pandangan penuh ejekan. Gosip baru sudah mulai beredar. Bu Dewi berbisik pada Bu Lina. "Besok aku akan bilang ke suamiku. Kita buat petisi estetika kompleks. Rumah Slamet harus digusur atau dibeli paksa." Malam semakin dalam. Pesta mulai sepi. Tamu-tamu pulang satu persatu dengan senyum puas. Pak Budi dan keluarganya membersihkan halaman sambil tertawa mengingat kejadian tadi. Kevin bilang, "Ayah, besok kita lempar sampah lagi ke sebelah." Sheila menambahkan, "Atau kita pasang spanduk kecil di pagar. Tulisannya rumah jelek dilarang di Green Valley." Pak Budi tertawa keras. "Sabar, anak-anak. Kita tekan pelan-pelan. Besok rapat RT kecil. Aku akan bawa topik ini." Di rumah Reot, Pak Slamet tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu tua, memandang keluarganya yang akhirnya tertidur setelah menangis. Bu Siti tidur dengan wajah basah air mata. Rina dan Andi saling peluk di kasur tipis. Pak Slamet mengusap dada yang terasa sesak. Rahasia yang ia simpan selama ini semakin berat. Ia ingat pertemuan diam-diam dengan notaris 2 minggu lalu. Dokumen-dokumen yang sudah siap. Tapi ia masih menahan diri. Ia ingin melihat seberapa dalam luka yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang yang ia anggap tetangga. Pagi menyingsing dengan kabut tipis. Pak Budi bangun lebih awal. Ia berdiri di balkon lagi, menatap rumah sebelah yang masih gelap. Senyumnya penuh kemenangan. Di sebelah, Pak Slamet sudah bangun. Ia membersihkan halaman yang semalam kena lemparan sampah kecil dari pesta. Bu Siti keluar membantu dengan mata bengkak. Mereka bekerja dalam diam. Rina dan Andi bersiap sekolah dengan langkah gontai. Mereka tahu hari ini akan ada ejekan lagi di sekolah. Pak Budi memanggil Pak Hadi yang lewat. "Hadi, siapkan rapat RT sore ini. Kita bahas estetika. Rumah Slamet sudah terlalu lama." Pak Hadi mengangguk. "Baik, Pak Budi. Semua tetangga sudah muak. Ini saatnya." Pak Slamet mendengar pembicaraan itu dari balik pagar kayu. Ia tetap diam. Tapi matanya kini berbeda. Ada api kecil yang mulai menyala di dalam. Konflik semakin mendekat ke puncak. Hinaan demi hinaan menumpuk seperti batu yang semakin berat. Keluarga kecil itu berusaha bertahan, tapi retak di hati mereka semakin lebar. Sementara di rumah mewah, Pak Budi merasa semakin kuat. Ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru akan datang. Dan badai itu akan datang dari arah yang paling tidak ia duga. Sore itu udara di Green Valley terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut merasakan ketegangan yang semakin pekat. Di balai pertemuan kecil kompleks, kursi-kursi plastik sudah disusun rapi. Pak Budi berdiri di depan dengan sikap seperti pemimpin. Ia mengenakan kemeja polo hitam yang rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan suaranya menggelegar saat membuka rapat. "Selamat sore, Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih sudah hadir semua. Hari ini kita bahas satu hal penting. Estetika Green Valley. Kita semua ingin kompleks ini tetap mewah dan terjaga. Tapi ada satu masalah yang sudah lama mengganggu. Semua mata langsung tertuju ke kursi pojok belakang. Pak Slamet duduk di sana sendirian. Kaos abu-abunya yang lusuh kontras dengan pakaian rapi para tetangga lain. Bu Siti tidak ikut karena tak sanggup menghadapi tatapan mereka. Rina kecil dan Andi ditinggal di rumah dengan tetangga jauh yang baik hati. Pak Slamet menunduk, tangannya saling genggam di pangkuan. Ia bisa merasakan tatapan penuh jijik dari sekeliling ruangan. Pak Budi melanjutkan dengan nada semakin keras. Rumah Pak Slamet itu sudah tidak layak. Cat mengelupas, atap bocor, halaman berantakan. Ini bukan cuma soal jelek. Ini soal citra kita semua. Harga tanah di Green Valley bisa turun drastis gara-gara satu rumah reot. Saya sudah tawarkan harga bagus. 800 juta. Itu lebih dari cukup untuk beli rumah di tempat lain. Tapi Pak Slamet masih diam saja. Sekarang saatnya kita putuskan bersama. Siapa yang setuju rumah itu harus dijual atau digusur? Tangan-tangan terangkat cepat. Pak Hadi mengangguk kuat. Saya setuju, Pak Budi. Sudah terlalu lama. Bu Dewi menambahkan dengan suara tajam. Benar. Anak-anak kita malu. Gosip di sekolah sudah sampai ke telinga saya. Keluarga Slamet itu bikin malu kompleks. Suara-suara setuju semakin ramai. Beberapa tetangga yang dulu masih ragu kini ikut-ikutan. Pak Slamet mendengar semuanya tanpa mengangkat kepala. Dadanya naik turun pelan, menahan sesak yang semakin berat. Pak Budi tersenyum puas. Ia mendekati Pak Slamet dan berdiri tepat di depannya. Slamet, ini sudah suara mayoritas. Besok pagi saya harap kamu kasih jawaban. Kalau tidak, kita buat petisi resmi ke pengurus kompleks. Bahkan ke kelurahan kalau perlu. Rumah reot seperti itu melanggar aturan keindahan. Pak Slamet akhirnya mengangkat wajah. Matanya merah, tapi suaranya tetap pelan dan tenang. Baik, Pak Budi. Besok pagi saya kasih jawaban. Rapat selesai dengan tepuk tangan. Para tetangga berpencar sambil berbisik puas. Pak Budi pulang dengan langkah ringan. Di rumah mewahnya, Bu Rina dan anak-anak sudah menunggu dengan makanan malam mewah. Kevin tertawa keras. Akhirnya, Ayah, besok rumah sampah itu hilang. Sheila memeluk ayahnya. Kita bisa bangun kolam renang kedua di tanah mereka. Pak Budi mengangguk bangga. Ini baru awal kemenangan kita. Sementara itu, di rumah reot, Bu Siti membuka pintu dengan wajah pucat saat Pak Slamet pulang. Ia langsung memeluk suaminya erat. Bagaimana rapatnya, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Slamet tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kayu tua dan menarik napas panjang. Mereka semua menekan saya, Bu. Semua tetangga. Tapi saya sudah bilang besok pagi jawabannya. Bu Siti menangis pelan. Ia takut. Rina kecil dan Andi mendekat, memeluk kaki ayah mereka. Ayah, jangan jual rumah kita ya, bisik Rina. Ini rumah kita satu-satunya. Pak Slamet memeluk ketiganya sekaligus. Air matanya jatuh diam-diam ke rambut anak-anaknya. Ia merasakan tubuh kecil mereka gemetar. Malam itu hujan mulai turun deras. Atap asbes bocor lagi di 3 tempat. Pak Slamet dan Bu Siti berlari mondar-mandir meletakkan ember dan kain lap. Air tetesan itu seperti irama kesedihan yang tak berhenti. Rina dan Andi tidur di sudut ruangan yang masih kering, saling peluk di bawah selimut tipis. Pak Slamet duduk di depan jendela kecil, memandang rumah mewah sebelah yang lampunya masih terang. Ia mengeluarkan ponsel tua dari saku. Layar menampilkan pesan dari asistennya yang hanya ia baca diam-diam. Semua dokumen sudah siap, Pak. Bank sudah lunasi utang mereka. Besok pagi kita bisa eksekusi. Pak Slamet menutup ponsel. Rahasia itu semakin berat di dadanya. Ia ingat bagaimana ia membangun perusahaan properti dari nol selama 15 tahun. Ia sengaja tinggal di rumah reot ini untuk melihat sendiri watak tetangga-tetangga. Ia ingin tahu seberapa rendah manusia bisa menghina sesama hanya karena beda rumah. Bu Siti mendekat dan duduk di sampingnya. Pak, kalau besok kita harus pindah, kemana kita? Tanyanya dengan suara putus asa. Pak Slamet menggenggam tangan istrinya. Ia tidak menjawab langsung. Hanya menatap mata Bu Siti dalam-dalam. Besok pagi kamu akan mengerti, Bu. Semua akan berubah. Tapi untuk sekarang, tidurlah. Besok kita butuh tenaga. Malam semakin larut. Hujan semakin deras. Di rumah mewah,
Pak Budi dan keluarganya tertidur nyenyak dengan mimpi kemenangan. Mereka sudah membayangkan buldozer datang besok siang. Tanah Pak Slamet akan menjadi milik mereka. Sementara di rumah Reyot, keluarga kecil itu berbaring dalam dingin dan basah. Hati mereka hancur tapi masih berpegang pada harapan kecil yang hanya Pak Slamet tahu. Pagi akan datang dengan cepat. Dan jawaban yang Pak Slamet janjikan bukanlah yang diharapkan siapapun di Green Valley. Konflik sudah mencapai titik yang paling menyakitkan. Luka di hati keluarga Slamet sudah terlalu dalam. Tapi di balik air mata dan keheningan itu, ada kekuatan yang sedang bangkit. Kekuatan yang akan membalikkan segalanya dalam sekejap. Dan besok pagi, Green Valley akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Malam itu hujan turun tanpa ampun di Green Valley. Air deras menghantam atap asbes rumah Pak Slamet seperti ribuan jarum kecil yang tak henti. Suara gemuruh itu bercampur dengan derit kayu tua yang mulai goyah. Di dalam rumah Reyot, suasana semakin gelap dan dingin. Lampu temaram berkedip-kedip karena listrik hampir padam. Pak Slamet berdiri di tengah ruangan, memegang ember plastik yang sudah penuh air bocoran. Tetesan terus jatuh dari 3 titik berbeda di atap. Ia berlari mondar-mandir, meletakkan kain lap dan baskom di mana-mana. Tapi air tetap merembes ke lantai kayu yang sudah lapuk. Bu Siti duduk di sudut ruangan sambil memeluk Rina kecil dan Andi. Tubuh mereka gemetar karena dingin dan ketakutan. Air mata Bu Siti mengalir tanpa suara. Ia mengusap punggung anak-anaknya dengan tangan yang basah. Semua akan baik-baik saja, bisiknya berulang kali, meski suaranya bergetar. Rina kecil menangis terseduh di pelukan ibunya. Ayah, kenapa mereka semua benci kita? Tanyanya dengan suara kecil yang patah. Andi hanya bisa memeluk boneka lusuhnya lebih erat. Matanya merah dan bengkak. Pak Slamet melihat keluarganya dari kejauhan. Hatinya seperti diremas-remas. Ia meletakkan ember dan mendekat, memeluk ketiganya dalam satu pelukan besar yang hangat meski tubuhnya sendiri basah kuyup. Kita harus kuat, kata Pak Slamet dengan suara pelan tapi tegas. Malam ini berat, tapi besok pagi semuanya akan berbeda. Bu Siti mendongak, matanya penuh pertanyaan. Pak, apa yang akan kamu katakan besok? Mereka semua menekan kamu di rapat tadi. Bahkan Pak Hadi yang dulu ramah sekarang ikut-ikutan. Pak Slamet tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap air mata istrinya dengan ibu jarinya. Percaya pada saya, Bu. Rahasia ini sudah terlalu lama saya simpan. Tapi sekarang waktunya hampir tiba. Di luar, angin kencang membuat pintu kayu berderit keras. Rumah itu terasa semakin sempit dan rapuh. Pak Slamet bangkit lagi untuk memindahkan ember yang sudah meluap. Air bocoran mulai membasahi kasur tipis di sudut ruangan. Rina dan Andi pindah ke meja makan sederhana, duduk saling berpelukan di atas kursi kayu. Mereka melihat ayahnya bekerja tanpa henti, tanpa keluhan. Tapi di balik wajah lelah Pak Slamet, ada kekuatan yang tak terlihat. Ia sesekali melirik ponsel tuanya yang diletakkan di atas lemari. Layar menyala sebentar. Pesan masuk dari asistennya yang setia. Semua dokumen sudah siap. Pak, bank sudah konfirmasi. Satpam dan alat berat akan datang tepat pukul 6.30 pagi. Pak Slamet membaca pesan itu diam-diam, lalu menghapusnya seketika. Ia tidak boleh lengah sekarang. Sementara itu, di rumah mewah sebelah, suasana sangat berbeda. Lampu kristal menyala terang. Pak Budi duduk di ruang keluarga yang luas sambil tertawa lepas. Di depannya, meja penuh makanan ringan sisa pesta kemarin. Bu Rina menyandarkan kepala di bahu suaminya, senyum puas terukir di wajahnya. Kevin dan Sheila ikut bergabung, membawa minuman dingin dari kulkas besar. Ayah, rapat tadi luar biasa, kata Kevin dengan suara penuh kemenangan. Semua tetangga setuju. Besok rumah Reyot itu pasti lenyap. Sheila menambahkan sambil tertawa kecil. Aku sudah bayangkan buldozer datang. Kita bisa buat taman bunga di tanah mereka. Pak Budi mengangkat gelasnya. Ini baru permulaan, anak-anak. Besok pagi Slamet akan menyerah. Tanah itu akan jadi milik kita. Harga yang saya tawarkan sudah paling tinggi. Kalau dia tolak, petisi kita akan buat dia tidak punya pilihan. Mereka berempat tertawa bersama. Musik pelan diputar lagi dari sound system. Bu Rina menceritakan kembali setiap kata di rapat tadi, menirukan suara Pak Slamet yang pelan dan tertunduk. Mereka semua merasa sudah menang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding pembatas yang tipis, keluarga sebelah sedang berjuang melawan air hujan dan air mata. Pak Budi berdiri di balkon sebentar, menatap rumah Reyot yang gelap dan basah. Ia menggelengkan kepala dengan ejekan.
Lihat itu, Bu. Malam begini saja sudah bocor parah. Besok mereka pasti lari sendiri. Kembali ke rumah Reyot, hujan semakin deras. Pak Slamet dan Bu Siti bekerja bahu-membahu. Mereka memindahkan barang-barang sederhana ke tempat yang lebih kering. Kasur, pakaian anak-anak, bahkan foto keluarga kecil yang tergantung di dinding. Bu Siti menangis lagi saat memegang foto pernikahan mereka dulu. Pak, dulu kita beli tanah ini dengan susah payah. Kenapa sekarang semuanya seperti ini? Pak Slamet memeluknya dari belakang. Ia berbisik di telinga istrinya. Karena saya ingin tahu, Bu. Saya ingin lihat sendiri bagaimana tetangga kita memperlakukan orang yang mereka anggap lemah. Rahasia saya ini bukan untuk lari, tapi untuk balik keadaan. Rina kecil mendengar bisikan itu. Ia mendekat dan memeluk kaki ayahnya. Ayah, apa rahasia itu? Tanyanya polos. Pak Slamet tersenyum tipis untuk pertama kalinya malam itu. Rahasia yang akan buat kita semua tersenyum besok pagi. Nak, sekarang tidurlah. Besok pagi kamu akan lihat. Andi sudah tertidur di pangkuan ibunya, kelelahan karena menangis. Bu Siti menggendong anak bungsunya ke tempat yang agak kering. Pak Slamet duduk di kursi kayu tua, memandang keluarganya. Dadanya penuh emosi. Ia ingat perjalanan panjangnya selama 15 tahun. Dari seorang pekerja biasa hingga pemilik perusahaan properti besar yang tak seorang pun di Green Valley tahu. Ia sengaja tinggal di rumah Reyot ini untuk belajar, untuk melihat. Dan sekarang, pelajaran itu hampir selesai. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan mulai reda, tapi tetesan atap masih berlanjut pelan. Pak Slamet mengirim pesan singkat terakhir ke asistennya. Pastikan satpam berdiri rapi. Jangan ada kekerasan. Ini hanya soal keadilan. Ia mematikan ponsel dan akhirnya berbaring di samping keluarganya. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit yang basah. Di sebelah, rumah mewah Pak Budi sudah gelap. Mereka tidur nyenyak dengan mimpi tanah baru dan kemenangan mudah. Pagi mulai menyingsing di ufuk timur. Kabut tipis menyelimuti Green Valley. Pak Slamet bangun lebih dulu. Ia mencuci muka dengan air dingin, mengenakan kaos lusuh yang sama seperti biasa. Bu Siti terbangun dengan wajah lelah tapi ada harapan kecil di matanya. Anak-anak masih tidur pulas. Pak Slamet memandang keluar jendela. Gerbang rumah Pak Budi terlihat jelas dari sini. Ia menghela napas panjang. Waktunya sudah tiba. Konflik malam itu telah mengukir luka yang sangat dalam di hati keluarga kecil ini. Tapi di balik derai air mata dan hujan deras, ada rahasia yang semakin kuat. Rahasia yang akan meledak di pagi hari nanti. Dan Green Valley tidak akan pernah sama lagi. Pagi menyingsing di Green Valley dengan cahaya matahari yang lembut menyusup melalui kabut tipis. Udara masih lembab setelah hujan deras semalaman. Tetesan air terakhir jatuh dari atap rumah Reyot Pak Slamet. Di dalam rumah kecil itu, keluarga kecil sudah bangun sejak subuh. Pak Slamet berdiri di depan cermin kecil yang retak, mengenakan kaos abu-abu lusuh yang sama seperti biasa. Wajahnya lelah tapi matanya penuh tekad. Bu Siti menyisir rambut Rina kecil dengan tangan gemetar. Anak itu masih sesekali menyeka air mata yang tersisa dari malam tadi. Andi duduk di kursi kayu sambil memeluk boneka lusuhnya erat. Mereka semua diam. Hanya suara napas yang terdengar di ruangan basah itu. Pak, bisik Bu Siti pelan. Kamu yakin dengan keputusan ini? Semalam mereka semua menekan kamu. Kalau besok pagi jawabanmu tidak sesuai harapan mereka, apa yang akan terjadi? Pak Slamet menoleh. Ia mendekat dan memeluk istrinya lama. Matanya menatap dalam. Percaya padaku, Bu. Malam ini saya sudah memikirkan semuanya. Rahasia ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Rina kecil mendekat dan memegang tangan ayahnya. Ayah, kita tidak akan pindahkan? Tanyanya dengan suara kecil yang penuh harap. Pak Slamet tersenyum tipis. Tidak, Nak. Kita tidak akan kemana-mana. Justru yang lain yang akan melihat perubahan hari ini. Di luar, gerbang rumah Pak Budi sudah terbuka lebar. Pak Budi berdiri di halaman depan dengan pakaian rapi. Ia menyesap kopi hitam sambil tersenyum lebar. Bu Rina keluar menyusul dengan rambut masih basah setelah mandi. Kevin dan Sheila ikut bergabung. Wajah mereka penuh semangat. Ayah, hari ini besar ya, kata Kevin sambil tertawa. Rumah Reyot itu akan hilang dalam hitungan jam. Sheila mengangguk cepat. Aku sudah siapkan kamera. Mau rekam momen Slamet keluar dengan wajah sedih. Pak Budi tertawa keras. Betul. Saya sudah siapkan dokumen penawaran lagi. Kalau dia tolak,
petisi kita langsung jalan. Semua tetangga sudah siap mendukung. Green Valley akan bersih dari noda itu. Pak Budi melirik ke rumah sebelah. Ia melihat Pak Slamet sedang berdiri di halaman depan, menyapu rumput liar yang basah. Langkah Pak Budi mantap saat ia mendekati pagar pembatas. "Slamet," panggilnya dengan suara keras. "Pagi ini kamu janji kasih jawaban. Saya harap kamu sudah sadar. 800 juta itu tawaran terbaik. Kalau tidak, sore ini bulldozer bisa datang." Pak Slamet berhenti menyapu. Ia menoleh pelan. Matanya bertemu dengan mata Pak Budi. Untuk sesaat, ada keheningan yang berat. "Baik, Pak Budi," jawab Pak Slamet dengan suara tenang. "Saya sudah siapkan jawabannya. Tunggu sebentar." Bu Siti dan anak-anak keluar ke halaman. Mereka berdiri di belakang Pak Slamet. Wajah mereka pucat tapi ada kekuatan aneh di mata mereka. Pak Budi tersenyum sinis. "Bagus. Keluarga lengkap. Biar mereka semua dengar." Bu Rina dan anak-anaknya ikut mendekat ke pagar dari sebelah. Mereka berdiri dengan tangan disilangkan, siap menyaksikan kemenangan. Para tetangga mulai keluar rumah satu persatu. Pak Hadi, Bu Dewi, Bu Lina, semuanya berkumpul di jalan kecil depan. Gosip pagi ini sudah menyebar cepat. Semua ingin melihat Pak Slamet menyerah. Pak Slamet mengambil map tebal dari dalam rumah. Ia berjalan mendekati pagar dengan langkah mantap. Tangan Bu Siti memegang lengan suaminya erat. Rina dan Andi memeluk pinggang ibu mereka. Pak Slamet membuka map itu pelan. Suaranya tetap rendah tapi jelas. "Pak Budi, saya sudah memutuskan. Saya tidak akan jual rumah ini dengan harga yang Anda tawarkan." Pak Budi tertawa keras. "Sudah saya duga. Kalau begitu, petisi kita akan jalan hari ini juga. Anda akan terpaksa keluar dengan cara yang tidak enak." Tapi Pak Slamet melanjutkan. "Bukan begitu, Pak Budi. Saya tidak jual. Justru sebaliknya. Saya yang akan mengambil alih sesuatu yang lebih besar." Pak Budi mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" tanyanya mulai kesal. Suasana mulai tegang. Para tetangga saling pandang. Bu Rina berbisik pada anak-anaknya. "Lihat, dia mulai gila karena tertekan." Kevin dan Sheila tertawa kecil. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara mesin berat yang menggelegar pelan. Suara itu semakin mendekat. Pak Slamet tidak bergerak. Ia hanya menatap Pak Budi dengan mata yang kini berbeda. Mata yang penuh ketenangan yang menakutkan. "Pak Budi," lanjut Pak Slamet. "Anda bilang rumah saya reot. Anda bilang saya miskin. Anda dan semua tetangga menghina keluarga saya setiap hari. Tapi hari ini, semuanya akan berubah." Suara mesin itu semakin keras. Beberapa tetangga mulai menoleh ke ujung jalan kompleks. Bu Siti menarik napas dalam. Air matanya menggenang lagi. Rina kecil memeluk ibunya lebih erat. Andi menyembunyikan wajah di punggung ayahnya. Pak Slamet mengangkat map itu lebih tinggi. "Pak Budi, Anda punya utang bank yang sangat besar. Saya sudah lunasi semuanya. Melalui perusahaan saya. Mulai tengah malam tadi, tanah dan rumah Anda sudah menjadi milik saya. Dokumen ini sah. Ditandatangani notaris dan bank." Wajah Pak Budi memucat seketika. Bu Rina menjerit kecil. Kevin dan Sheila terdiam. Para tetangga ternganga. Suara mesin berat itu kini sangat dekat. 10 satpam berbadan besar berpakaian seragam hitam muncul di ujung jalan. Di belakang mereka, 2 buldozer kuning besar mulai terlihat. Mesin mereka menggelegar keras. Pak Slamet melangkah maju 1 langkah. Senyum tipis terukir di bibirnya untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Pak Budi mundur selangkah. "Apa-apaan ini?" teriaknya dengan suara gemetar. "Lo cuma supir ojek." Pak Slamet menggeleng pelan. "Bukan, Pak Budi. Saya adalah pemilik PT Mega Property Development. Sudah 15 tahun. Saya sengaja tinggal di rumah reot ini untuk melihat sendiri. Melihat bagaimana tetangga menghina yang mereka anggap lemah. Sekarang, waktunya tiba. Keluarlah dari rumah Anda. Dalam 1 jam, rumah itu akan digusur. Satpam akan mengawal agar semuanya tertib." Jeritan Bu Rina memecah udara pagi. Kevin jatuh berlutut. Sheila menangis keras. Para tetangga mundur pelan. Wajah mereka pucat. Pak Hadi terdiam tak percaya. Pak Slamet berbalik menghadap keluarganya. Ia memeluk Bu Siti dan anak-anaknya erat. Air mata Bu Siti jatuh deras. Rina kecil tersenyum di antara tangis. "Ayah," bisiknya. "Kita menangnya?" Pak Slamet mengangguk. "Ya, Nak.
Kita menang. Mesin buldozer semakin dekat. Suara gemuruhnya mengguncang seluruh Green Valley. Pagi yang tenang itu berubah menjadi badai emosi. Pak Budi masih berdiri di tempatnya, wajahnya kosong. Semua hinaan yang pernah ia lemparkan kini kembali menghantam dirinya sendiri. Dan di balik pagar kayu miring rumah Reot, keluarga Slamet berdiri tegak. Rahasia yang selama ini terjaga akhirnya terbuka. Tapi ini baru permulaan dari balasan yang lebih besar. Konflik yang selama ini menumpuk kini mencapai titik paling dramatis. Dan Green Valley akan segera menyaksikan runtuhnya sebuah kebanggaan yang selama ini sombong. Suara gemuruh mesin buldozer mengguncang udara pagi Green Valley. 10 satpam berbadan tegap berdiri rapat di depan gerbang rumah mewah Pak Budi. Wajah mereka datar tapi tegas. 2 buldozer kuning besar sudah siap di belakang. Mesinnya menyala pelan seperti napas binatang buas yang menunggu perintah. Pak Slamet berdiri tenang di depan pagar pembatas. Map tebal masih di tangannya. Bu Siti memeluk Rina kecil dan Andi erat. Air mata mereka mengalir. Tapi kali ini ada campuran lega dan haru yang sulit dijelaskan. Pak Budi berdiri membeku di halaman depannya sendiri. Wajahnya pucat seperti kertas. Gelas kopi di tangannya jatuh berhamburan ke tanah. Bu Rina menjerit keras. Suaranya memecah kesunyian pagi. "Apa yang kamu katakan, Slamet?" Teriaknya dengan suara parau. "Ini pasti bohong. Kamu cuma supir ojek miskin. Kamu tidak mungkin beli rumah kami." Kevin jatuh berlutut di rumput halaman. Tangannya menjambak rambutnya sendiri. Sheila menangis terseduh, tubuhnya gemetar hebat. "Ayah, tolong katakan ini mimpi buruk," jeritnya sambil memeluk lengan ayahnya. Pak Budi menggelengkan kepala keras. Matanya membelalak penuh amarah dan ketakutan. "Lo bohong, Slamet. Dokumen itu palsu. Saya akan panggil polisi sekarang juga." Ia mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar, tapi jarinya tidak bisa menekan tombol. Satpam yang terdekat melangkah maju 1 langkah. Suaranya rendah dan resmi. "Pak, dokumen sudah sah. Bank sudah lunasi utang Bapak semalam. Mulai tengah malam, tanah dan rumah ini milik PT Mega Property Development." Pak Slamet mengangguk pelan. Ia membuka map itu lagi dan menunjukkan salinan dokumen yang jelas. Cap notaris, tanda tangan bank, semuanya lengkap. "Saya tidak main-main, Pak Budi. Semua prosedur hukum sudah diikuti." Bu Rina ambruk ke tanah. Ia menangis histeris, tangannya memukul-mukul rumput. "Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Kamu tidak bisa lakukan ini. Anak-anak kami, rumah kami." Kevin bangkit dengan wajah merah padam. Ia berlari mendekati pagar dan menunjuk Pak Slamet. "Lo curang. Lo sengaja pura-pura miskin untuk jebak kami. Lo penipu." Satpam langsung menghalangi langkahnya. "Jangan mendekat, Pak. Ini urusan hukum." Sheila menangis sambil memeluk ibunya yang masih terduduk. "Ma, apa yang akan terjadi sekarang? Kita kemana?" Bu Rina hanya bisa menangis lebih keras. Suaranya pecah seperti kaca yang hancur. Para tetangga yang tadi berkumpul kini terdiam. Pak Hadi mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ia menunduk, tidak berani menatap Pak Slamet. Bu Dewi menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menggenang. Kami terlalu kejam," bisiknya pelan. Bu Lina menggelengkan kepala. "Saya ikut-ikutan gosip. Saya tidak tahu." Semua tetangga mulai saling pandang. Rasa menyesal mulai merayap di wajah mereka. Yang kemarin bertepuk tangan di rapat RT kini berdiri diam seperti patung. Tidak ada yang berani bicara keras lagi. Pak Slamet melangkah maju mendekati pagar. Suaranya tetap tenang, tapi ada kekuatan yang dalam. "Saya tidak curang, Pak Budi. Saya hanya diam dan mengamati. 15 tahun saya bangun perusahaan properti ini dari nol. Saya sengaja tinggal di rumah reot itu untuk melihat sendiri. Melihat bagaimana orang kaya memperlakukan yang mereka anggap lemah. Setiap hinaan, setiap ejekan, setiap lemparan sampah, saya catat di hati. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingatkan bahwa rumah mewah tidak menjamin hati yang baik." Pak Budi mengepalkan tangan. "Lo dendam, Slamet. Lo iri sama kami." Pak Slamet menggeleng pelan. "Bukan iri, Pak. Saya kasihan. Kasihan karena kalian pikir uang bisa beli segalanya, termasuk hormat dari tetangga." Bu Siti maju ke samping suaminya. Air matanya masih mengalir, tapi suaranya kini lebih kuat. "Selama ini kami diam, Bu Rina. Anak-anak kami menangis setiap hari karena bullying.
Rina kecil dan Andi tidak berani sekolah karena malu. Tapi kami tetap sabar. Sekarang, kalian yang merasakan. Rina kecil mengusap air mata dan tersenyum kecil di balik pelukan ibunya. Ayah hebat, bisiknya. Andi mengangguk. Wajahnya masih basah tapi matanya berbinar. Salah satu satpam mendekat ke Pak Slamet. Pak, buldozer siap. 1 jam lagi eksekusi dimulai. Pak Slamet mengangguk. Beri mereka waktu 10 menit untuk mengambil barang penting. Tidak ada kekerasan. Hanya keadilan. Pak Budi masih berdiri di tempat. Tubuhnya goyah. Ia melihat buldozer mulai maju pelan ke arah gerbang. Suara mesin itu seperti palu yang menghantam hatinya. Bu Rina bangkit dengan susah payah, memeluk anak-anaknya. Kita harus masuk. Pak, ambil dokumen, ambil barang berharga. Tapi suaranya penuh keputusasaan. Para tetangga mulai mundur pelan. Beberapa di antaranya berbisik. Kita salah besar. Pak Slamet bukan orang miskin. Dia raja properti. Gosip yang mereka sebarkan kini terasa seperti bumerang yang kembali menghantam dada mereka sendiri. Pak Hadi menunduk dalam. Ia berjalan pulang tanpa kata. Bu Dewi dan Bu Lina saling pegangan tangan. Wajah mereka penuh penyesalan. Pak Slamet berbalik menghadap keluarganya. Ia memeluk Bu Siti dan anak-anaknya erat sekali. Akhirnya, bisiknya, kita bebas dari hinaan. Bu Siti menangis di dada suaminya. Terima kasih, Pak. Kamu kuat sekali. Rina kecil dan Andi tertawa kecil di antara tangis. Rumah kita tidak reot lagi di mata mereka. Ayah. Pak Slamet mengusap kepala anak-anaknya. Rumah kita memang sederhana, Nak. Tapi hati kita bersih. Buldozer semakin dekat. Gerbang rumah mewah Pak Budi mulai terbuka paksa oleh satpam. Pak Budi berlari masuk ke rumahnya untuk terakhir kali, diikuti Bu Rina dan anak-anak yang masih menangis keras. Suara jeritan mereka terdengar samar dari dalam. Di luar, Pak Slamet berdiri tegar. Matanya menatap rumah reotnya yang masih berdiri kokoh. Konflik pagi ini telah membuka luka lama, tapi juga menyembuhkan dengan cara yang paling pahit. Green Valley yang dulu tenang kini dipenuhi gemuruh mesin dan tangisan. Dan di balik semua itu, ada pelajaran yang akan dikenang lama oleh setiap tetangga. Bahwa sombong bisa runtuh dalam sekejap. Dan keadilan, kadang datang dari orang yang paling tidak diduga. Pagi itu baru saja dimulai, tapi luka dan penyesalan sudah menyebar seperti kabut yang tak mau pergi. Gemuruh mesin buldozer semakin dekat, menggetarkan tanah di seluruh Green Valley. Satpam berpakaian seragam hitam berdiri tegar di depan gerbang rumah mewah Pak Budi. Mereka tidak bergerak kasar, tapi kehadiran mereka saja sudah membuat suasana pagi itu terasa dingin dan berat. Pak Slamet berdiri di tempatnya, map dokumen masih digenggam erat. Bu Siti memeluk Rina kecil dan Andi dengan tangan yang gemetar. Anak-anak itu menatap ke depan dengan mata lebar, campuran antara lega dan sedih yang aneh. Di dalam rumah mewah, kepanikan meledak seperti bom. Pak Budi berlari ke kamar utama sambil berteriak. Cepat, ambil barang-barang penting, dokumen, perhiasan, uang tunai. Jangan tinggalkan apapun. Bu Rina menangis histeris, tangannya meraih tas besar dan mulai memasukkan pakaian secara acak. Kevin berlari ke lantai 2, membuka laci-laci dengan kasar. Foto keluarga, laptop, sepatu branded, semuanya dilempar ke dalam koper besar. Sheila menangis sambil memeluk boneka mahal yang dulu ia banggakan. Ma, ini mimpi buruk. Rumah kita, kolam renang kita, semuanya hilang. Bu Rina hanya bisa memeluk anak perempuannya sambil terisak. Kita harus cepat, sayang. 1 jam saja. 1 jam. Pak Budi keluar lagi dengan keringat membasahi kemejanya. Ia menatap Pak Slamet dari kejauhan dengan mata penuh amarah dan putus asa. Lo puas sekarang? Slamet. Lo sudah hancurkan kami. Lo sengaja pura-pura miskin selama ini. Lo jebak kami. Pak Slamet tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah mendekati pagar. Suaranya tetap pelan tapi menusuk. Saya tidak jebak siapa-siapa, Pak Budi. Saya hanya diam dan mengamati. Setiap pagi Anda berdiri di balkon dan memanggil saya si gembel. Setiap kali Bu Rina menyebarkan gosip di grup ibu-ibu. Setiap lemparan sampah dari Kevin dan Sheila. Saya catat semua. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk tahu, seberapa dalam hati manusia bisa jatuh hanya karena beda rumah. Bu Rina mendengar itu dari dalam rumah. Ia berlari keluar dengan rambut acak-acakan. Wajahnya basah air mata. Kamu bohong. Kamu iri sama kami.
Kamu lihat kami bahagia, lalu kamu hancurkan. Sheila ikut keluar, suaranya pecah. Kami hanya bercanda. Kami tidak serius. Tolong, Pak Slamet. Jangan gusur rumah kami. Kevin berdiri di belakang, tinjunya mengepal. Lo curang. Lo developer kaya tapi pura-pura supir ojek. Lo penipu besar. Pak Slamet menghela napas panjang. Matanya melihat ke arah keluarga Budi dengan campuran kasihan dan tegas. Saya tidak iri. Saya kasihan. Saya punya perusahaan properti sejak 15 tahun lalu. Saya bisa beli rumah mewah seperti milik Anda kapan saja. Tapi saya pilih tinggal di rumah reot itu. Saya ingin lihat sendiri bagaimana tetangga yang sombong memperlakukan yang mereka anggap lemah. Saya ingin anak-anak saya, Rina dan Andi, belajar bahwa uang bukan segalanya. Bahwa hati yang baik jauh lebih penting daripada kolam renang atau garasi 3 mobil. Setiap air mata Bu Siti, setiap ejekan yang membuat anak-anak saya pulang sekolah dengan mata bengkak. Itu semua mengajarkan saya satu hal. Bahwa keangkuhan itu mahal harganya. Para tetangga yang masih berdiri di pinggir jalan mulai mendekat pelan. Pak Hadi maju dengan kepala tertunduk. Pak Slamet, kami salah. Kami ikut-ikutan. Saya dulu bilang rumah Anda jelek. Sekarang saya malu. Bu Dewi menangis terisak. Gosip saya di grup itu. Saya sebarkan cerita bohong tentang keluarga Anda. Maafkan kami. Bu Lina memegang tangan suaminya. Suaranya bergetar. Anak-anak kami juga ikut bully Rina kecil. Kami tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Bu Siti maju selangkah. Suaranya lembut tapi penuh emosi. Selama ini kami diam. Kami sabar. Rina kecil sering pulang sekolah menangis karena teman-temannya bilang rumah kami kandang ayam. Andi tidak mau makan karena malu. Tapi sekarang, lihat sendiri. Rumah kami reot, tapi hati kami tidak. Rumah kalian mewah, tapi lihat apa yang terjadi pagi ini. Rina kecil mengusap air matanya dan berbisik. Ibu, jangan marah lagi ya. Mereka sudah menangis. Andi hanya mengangguk, memeluk pinggang ayahnya lebih erat. Pak Budi ambruk ke lutut di depan gerbangnya sendiri. Tubuhnya gemetar. Ia menatap buldozer yang kini sudah berhenti di depan pagar. Mesinnya masih menyala pelan. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Slamet, tolong. Beri kami waktu lebih. Rumah ini warisan orang tua saya. Anak-anak saya lahir di sini. Saya minta maaf. Saya terlalu sombong. Saya pikir uang saya bisa beli segalanya. Tapi sekarang saya lihat, saya salah besar. Bu Rina memeluk suaminya dari belakang. Tangisannya semakin keras. Kami semua salah. Kami hina Anda setiap hari. Kami ajarkan anak-anak kami untuk sombong. Sekarang kami yang kehilangan semuanya. Pak Slamet melihat semua itu dengan dada yang sesak. Ada rasa lega di hatinya, tapi juga ada sedih yang dalam. Ia tidak ingin melihat orang lain hancur seperti ini. Tapi ia tahu, ini perlu. Satpam mendekat lagi. Pak, waktu 10 menit sudah hampir habis. Barang-barang yang sudah dikemas bisa dibawa. Sisanya akan diamankan. Pak Slamet mengangguk pelan. Biarkan mereka ambil waktu 5 menit lagi. Jangan ada yang rusak. Ini bukan soal hancurkan orang. Ini soal keadilan. Kevin keluar dengan 2 koper besar. Wajahnya penuh garis air mata. Ia menatap Pak Slamet dengan mata merah. Lo menang, Pak. Tapi hati saya hancur. Sheila mengikuti. Memeluk kotak berisi perhiasan dan foto keluarga. Ia tidak bisa bicara lagi, hanya menangis terseduh. Bu Rina dan Pak Budi berjalan keluar terakhir, tangan mereka saling genggam. Mereka berdiri di depan rumah yang sebentar lagi akan rata dengan tanah. Mata Pak Budi menatap rumah reot sebelah untuk terakhir kali. Rumah itu masih berdiri sederhana, tapi kini terasa seperti istana keadilan. Buldozer mulai maju pelan. Suara rantai besinya menggema. Pak Slamet memeluk keluarganya erat. Bu Siti menangis di dadanya. Rina kecil dan Andi memejamkan mata, tapi senyum kecil muncul di bibir mereka. Pagi itu, keangkuhan yang selama ini berdiri tinggi di Green Valley runtuh dengan suara gemuruh yang menyayat hati. Tetangga-tetangga berdiri diam, air mata mereka mengalir tanpa suara. Konflik yang dulu kecil kini menjadi lautan emosi yang tak terbendung. Dan di tengah semua itu, Pak Slamet tahu, ini belum akhir. Masih ada luka yang harus disembuhkan, dan pelajaran yang harus diingat selamanya oleh setiap orang di kompleks ini. Mesin buldozer bergerak semakin dekat, dan hati setiap orang di Green Valley ikut hancur bersamanya.
Gemuruh mesin buldozer semakin menggelegar di pagi Green Valley. Rantai besi besar itu mulai bergerak maju perlahan menuju gerbang rumah mewah Pak Budi. Debu halus naik ke udara ketika gigi besi pertama menyentuh pagar tinggi yang selama ini menjadi simbol kebanggaan keluarga itu. Pak Slamet berdiri tegar di depan pagar pembatas. Tangannya masih menggenggam map dokumen dengan erat. Bu Siti memeluk Rina kecil dan Andi di sampingnya. Mereka bertiga tidak bergerak. Mata mereka lebar menyaksikan setiap detik yang berlalu. Pak Budi berdiri di halaman depan dengan tubuh goyah. Wajahnya sudah tidak lagi pucat, tapi merah karena campuran amarah dan putus asa. Ia berlari mendekati buldozer pertama, tangannya melambai-lambai seperti orang gila. Berhenti. Tolong berhenti. Ini rumah saya. Ini hidup saya. Satpam langsung menghalangi langkahnya dengan lengan kuat tapi tanpa kekerasan. Pak, mundur. Ini perintah hukum yang sah. Pak Budi jatuh berlutut di tanah. Tangannya memukul-mukul rumput halaman yang dulu selalu terawat rapi. Air matanya jatuh deras. Suaranya pecah. Slamet, kamu hancurkan segalanya. Anak-anak saya lahir di rumah ini. Saya bangun kolam renang itu dengan tangan sendiri. Kenapa kamu lakukan ini pada kami? Bu Rina keluar dari dalam rumah sambil menyeret koper besar. Rambutnya acak-acakan. Make up yang biasanya sempurna kini luntur karena air mata. Ia menjerit histeris ketika melihat buldozer mulai merobek pagar depan. Tidak. Tolong. Ini mimpi buruk. Kevin dan Sheila mengikuti di belakangnya. Wajah mereka basah air mata. Kevin berusaha menahan salah satu satpam dengan tangan gemetar. Lepaskan ayah saya. Kami minta maaf. Kami salah. Sheila menangis sambil memeluk boneka mahalnya yang sudah ia bawa dari dalam. Rumah kita akan hilang. Semua kenangan kita akan hilang. Buldozer pertama mengangkat lengan besinya tinggi. Dengan suara keras yang menyayat, ia menghantam dinding depan rumah. Bata dan semen berhamburan. Suara retak kaca jendela besar terdengar seperti jeritan. Pak Budi menutup telinga dengan tangan. Tubuhnya berguncang hebat. Ia melihat potongan dinding pertama jatuh, dan ingatannya melayang. Dulu ia dan Bu Rina memotong pita merah di pintu masuk itu saat pertama kali pindah. Kevin kecil berlari di halaman dengan sepeda baru. Sheila belajar berenang di kolam renang biru itu. Semua kenangan indah kini hancur dalam hitungan detik. Para tetangga yang tadinya mundur kini mendekat lagi. Pak Hadi berdiri di barisan depan, kepalanya tertunduk dalam. Air matanya jatuh tanpa suara. Pak Slamet, kami semua salah. Saya yang dulu ikut rapat RT dan bilang rumah Anda harus dijual. Saya malu sekali. Bu Dewi menangis terseduh sambil memegang tangan Bu Lina. Gosip yang saya sebarkan di grup itu. Saya bilang keluarga Anda hanya numpang hidup. Sekarang saya lihat, saya yang tidak punya hati. Bu Lina mengangguk. Suaranya bergetar. Anak-anak kami ikut bully Rina kecil. Mereka bilang rumah kalian kandang ayam. Maafkan kami, Bu Siti. Kami tidak tahu kalau Anda orang yang baik. Bu Siti mengusap air matanya sendiri. Ia maju selangkah mendekati pagar. Selama ini kami diam, Bu Dewi. Kami sabar setiap kali anak-anak pulang sekolah dengan mata bengkak. Tapi lihat sekarang. Rumah reot kami masih berdiri, tapi rumah mewah kalian mulai runtuh. Bukan karena kami dendam, tapi karena keadilan harus ditegakkan. Rina kecil menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ibu, mereka menangis seperti kita dulu. Andi hanya diam, matanya menatap buldozer dengan campuran takut dan lega. Pak Slamet merasakan dada sesak. Ia melihat Pak Budi yang masih berlutut, bahunya naik turun karena tangis. Untuk sesaat, ada rasa kasihan yang besar di hati Pak Slamet. Ia ingat dulu ketika ia baru membeli tanah kecil ini. Ia juga pernah miskin dan dihina orang lain. Tapi ia memilih jalan yang berbeda. Pak Budi, katanya dengan suara pelan tapi jelas. Saya tidak ingin lihat Anda hancur seperti ini. Tapi Anda yang mulai. Setiap hinaan yang Anda lemparkan ke kami, itu seperti batu yang Anda tumpuk sendiri. Sekarang batu itu runtuh menimpa kepala Anda. Buldozer kedua mulai bergerak. Ia menghantam sisi kiri rumah, menghancurkan garasi yang dulu penuh mobil mewah. Suara besi bengkok dan kaca pecah memenuhi udara. Bu Rina ambruk ke tanah lagi, tangannya meraih tanah seolah ingin menahan rumahnya. Kevin berlari mendekati Pak Slamet meski satpam menghalangi. Pak, tolong hentikan. Saya janji akan berubah. Saya tidak akan sombong lagi. Sheila ikut berlutut di samping ibunya. Tolong, Pak Slamet, beri kami kesempatan kedua.
Pak Slamet menghela napas panjang. Matanya basah, tapi ia tetap tegar. Saya beri kalian kesempatan untuk ambil barang-barang. Tapi rumah ini harus digusur. Tanah ini sekarang milik perusahaan saya. Besok pagi, saya akan bangun sesuatu yang baru di sini. Sesuatu yang tidak ada sombongnya. Para tetangga mulai berbisik di antara tangis. Beberapa di antaranya mendekati keluarga Budi, memeluk mereka dengan pelan. Pak Hadi membantu Pak Budi berdiri. Kami akan bantu kalian cari tempat sementara. Kami tidak akan biarkan kalian sendirian. Debu semakin tebal di udara. Bagian atap rumah mewah mulai miring, siap runtuh. Pak Budi menatap Pak Slamet untuk terakhir kali sebelum Satpam membawa keluarganya menjauh ke pinggir jalan. Slamet, bisiknya dengan suara hampir hilang. Saya belajar hari ini. Uang tidak bisa beli hati yang baik. Saya harap suatu hari Anda bisa maafkan kami. Pak Slamet tidak menjawab. Ia hanya memeluk Bu Siti dan anak-anaknya erat. Air mata akhirnya jatuh juga di pipinya. Bu Siti mengusapnya lembut. Kamu sudah lakukan yang benar, Pak. Anak-anak kita aman sekarang. Rina kecil tersenyum kecil di antara tangis. Ayah, rumah reot kita menang. Andi mengangguk pelan. Gemuruh buldozer terus berlanjut. Dinding demi dinding rumah mewah itu mulai roboh. Para tetangga berdiri dalam diam. Air mata mereka mengalir seperti hujan yang tak berhenti. Green Valley yang dulu penuh tawa sombong kini dipenuhi tangisan penyesalan. Konflik pagi ini telah mencapai puncak yang paling menyakitkan. Tapi di balik debu dan reruntuhan, ada benih harapan kecil yang mulai tumbuh. Harapan bahwa pelajaran ini akan mengubah hati setiap orang yang menyaksikannya. Dan Pak Slamet tahu, meski keadilan sudah ditegakkan, luka yang tersisa masih perlu waktu untuk sembuh. Pagi itu belum berakhir, tapi hati setiap jiwa di kompleks ini sudah hancur dan mulai dibangun kembali dari nol. Gemuruh buldozer semakin menggelegar tanpa ampun. Dinding depan rumah mewah Pak Budi sudah roboh sepenuhnya. Bata dan semen berhamburan ke segala arah. Debu tebal naik ke udara pagi Green Valley, menyelimuti segalanya seperti kabut kelabu yang berat. Pak Slamet berdiri diam di depan pagar pembatas. Matanya tidak berkedip. Ia menyaksikan setiap potongan rumah itu jatuh dengan dada yang sesak. Bu Siti memeluk Rina kecil dan Andi lebih erat. Anak-anak itu menutup mulut dengan tangan kecil mereka. Mereka tidak lagi tersenyum. Hanya air mata yang mengalir pelan di pipi. Pak Budi masih berlutut di tanah yang kini penuh puing. Tubuhnya berguncang hebat. Ia menatap peruntuhan rumahnya dengan mata kosong. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun lenyap dalam hitungan menit. Kolam renang biru yang dulu berkilau kini tertutup debu dan pecahan kaca. Garasi yang pernah penuh mobil mewah kini hanya tinggal kerangka besi yang bengkok. Bu Rina berdiri di samping suaminya. Tangannya memegang lengan Pak Budi seolah takut suaminya akan ambruk. Air matanya sudah kering. Hanya isakan kecil yang keluar dari bibirnya. Kevin dan Sheila duduk di pinggir jalan. Mereka memeluk koper besar yang penuh barang. Wajah mereka pucat. Tidak ada lagi tawa sombong yang dulu sering terdengar. Salah satu buldozer mengangkat lengan besinya lagi. Kali ini ia menghantam sisi kanan rumah. Suara retak kayu dan kaca pecah memenuhi udara. Atap yang megah mulai miring perlahan. Pak Budi bangkit dengan susah payah. Ia berlari mendekati runtuhan meski satpam menghalangi. Hentikan. Tolong hentikan. Saya minta maaf. Saya sudah belajar. Suaranya pecah seperti kaca yang baru saja dihancurkan. Satpam tetap tegas tapi lembut. Pak, ini sudah perintah. Kami hanya menjalankan tugas. Pak Slamet melangkah maju satu langkah. Suaranya pelan tapi jelas di tengah gemuruh. Pak Budi, ini bukan soal hancurkan Anda. Ini soal mengingatkan. Setiap pagi Anda berdiri di balkon dan menghina rumah saya. Setiap kata si gembel yang keluar dari mulut Anda. Sekarang Anda rasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Bu Rina mendekat ke pagar. Matanya merah. Pak Slamet, bisiknya dengan suara bergetar. Kami salah besar. Saya yang sebarkan gosip di grup ibu-ibu. Saya bilang keluarga Anda hanya numpang hidup. Saya ajarkan anak-anak saya untuk memandang rendah orang lain. Sekarang lihat kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kevin mengangkat wajahnya. Air matanya masih mengalir. Pak, saya lempar sampah ke halaman Anda. Saya bilang rumah Anda kayak kandang ayam. Saya minta maaf. Sheila menangis lebih keras. Saya juga, Pak. Saya bilang ke teman-teman sekolah bahwa tetangga kami miskin. Saya malu sekali sekarang.
Para tetangga yang berkumpul di pinggir jalan mulai bergerak mendekat. Pak Hadi maju dengan langkah pelan. Ia membawa botol air mineral dan menawarkannya ke keluarga Budi. Pak Budi, minum dulu. Kami semua di sini. Kami tidak akan biarkan kalian sendirian. Bu Dewi dan Bu Lina mendekati Bu Rina. Mereka memeluk wanita itu dengan pelan. Bu Rina, maafkan kami. Kami ikut-ikutan gosip Anda. Kami tidak pernah bertanya langsung ke keluarga Slamet. Kami hanya dengar dan percaya. Bu Lina mengusap punggung Bu Rina. Anak-anak kami juga ikut bully Rina kecil. Mereka sekarang menyesal. Mereka bilang mau minta maaf langsung. Rina kecil melihat semuanya dari balik pagar. Ia menarik tangan ibunya. Ibu, mereka semua menangis sekarang. Seperti kita dulu. Andi mengangguk pelan. Ayah, rumah mereka hancur. Tapi ayah tidak marah lagi kan? Pak Slamet mengusap kepala anak-anaknya. Ia tidak menjawab langsung. Matanya masih menatap peruntuhan. Di dalam hatinya ada badai emosi. Lega karena akhirnya keadilan ditegakkan. Tapi juga sedih karena ia harus menyakiti orang lain untuk mengingatkan mereka. Bu Siti merasakan itu. Ia memegang tangan suaminya. Pak, kamu sudah lakukan yang benar. Mereka perlu ini agar berubah. Bulldozer terus bekerja. Bagian belakang rumah kini mulai roboh. Kolam renang retak dan airnya mengalir ke tanah. Debu semakin tebal. Beberapa tetangga batuk pelan tapi tidak ada yang pergi. Mereka semua berdiri menyaksikan. Pak Hadi berbisik pada yang lain. Kita harus belajar dari ini. Jangan pernah menghina orang hanya karena beda rumah atau beda uang. Bu Dewi mengangguk. Besok saya akan hapus semua chat gosip di grup. Saya akan minta maaf secara terbuka. Pak Budi akhirnya berdiri tegak meski kakinya lemah. Ia menatap Pak Slamet langsung. Slamet, saya terima ini sebagai hukuman. Tapi izinkan saya bilang satu hal. Saya benar-benar menyesal. Saya pikir kekayaan saya membuat saya lebih baik dari orang lain. Ternyata tidak. Hari ini saya kehilangan rumah. Tapi saya dapat pelajaran yang lebih berharga. Bu Rina menambahkan dengan suara lemah. Kami akan mulai dari nol. Kami akan ajarkan anak-anak kami untuk rendah hati. Kevin dan Sheila mengangguk bersama. Mereka memeluk orang tua mereka erat. Pak Slamet menghela napas panjang. Ia memberi isyarat ke Satpam. Biarkan mereka ambil waktu 10 menit lagi untuk melihat reruntuhan. Jangan buru-buru. Satpam mengangguk dan memperlambat gerakan bulldozer. Mesin masih menyala tapi tidak lagi menghancurkan. Pak Slamet berbalik menghadap keluarganya. Bu Siti tersenyum tipis di antara air mata. Rina kecil dan Andi memeluk ayah mereka. Ayah hebat, kata Rina pelan. Rumah reot kita selamat. Pak Slamet mengangguk. Iya, nak. Tapi rumah itu bukan lagi reot di mata siapapun sekarang. Debu mulai mereda sedikit. Reruntuhan rumah mewah Pak Budi kini terlihat jelas. Hanya fondasi yang tersisa. Para tetangga mulai membantu keluarga Budi mengangkat koper ke mobil sewaan yang datang. Tidak ada lagi tatapan jijik. Hanya pelukan dan kata maaf yang terus terucap. Tapi di balik semua itu, Pak Slamet tahu bahwa luka ini masih dalam. Green Valley tidak akan sama lagi. Konflik pagi ini telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati setiap orang. Dan meski bulldozer akhirnya berhenti, gemuruh di dada mereka masih terus bergema. Pagi yang penuh kehancuran ini baru saja mengajarkan bahwa keadilan kadang datang dengan harga yang sangat mahal. Dan pelajaran itu baru akan benar-benar selesai di hari-hari mendatang. Debu reruntuhan masih menggantung di udara Green Valley seperti selimut kelabu yang berat. Bulldozer sudah diam. Mesinnya dimatikan, tapi gemuruh di dada setiap orang masih terasa bergema. Pak Slamet berdiri di depan pagar pembatas dengan bahu yang sedikit merosot. Map dokumen di tangannya terasa lebih ringan sekarang, tapi beban di hatinya masih ada. Bu Siti memegang tangan suaminya erat. Rina kecil dan Andi berdiri di samping mereka. Mata anak-anak itu lebar menyaksikan segalanya tanpa berkata-kata. Pak Budi berdiri di tengah puing-puing rumahnya. Ia menatap fondasi yang tersisa dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi dinding tinggi, tidak ada balkon tempat ia biasa menyesap kopi sambil menghina tetangga sebelah. Hanya tumpukan bata dan pecahan kaca yang berserakan. Bu Rina duduk di atas koper besar, tangannya memeluk lutut. Air matanya sudah kering, tapi isakannya masih sesekali terdengar. Kevin dan Sheila berdiri di belakang orang tua mereka. Wajah mereka kotor debu, pakaian mereka kusut. Tidak ada lagi senyum sombong yang dulu sering terlihat. Para tetangga berkumpul lebih dekat. Pak Hadi maju lebih dulu.
Ia membawa 2 botol air dan menyerahkannya kepada Pak Budi. Minum dulu, Pak. Kami semua di sini. Kami tidak akan biarkan kalian sendiri. Bu Dewi dan Bu Lina mendekati Bu Rina. Mereka berlutut di depan wanita itu dan memeluknya pelan. Bu Rina, kata Bu Dewi dengan suara bergetar. Maafkan kami. Kami ikut-ikutan gosip Anda selama ini. Kami tidak pernah bertanya langsung. Kami hanya dengar dan percaya. Bu Lina mengangguk, air matanya jatuh lagi. Saya yang sebarkan cerita tentang anak-anak Anda. Saya bilang mereka pasti tumbuh jadi beban. Sekarang saya malu sekali. Bu Rina mengangkat wajahnya. Matanya merah. Terima kasih, Bu. Tapi maaf ini terlambat. Anak-anak saya sudah menderita karena kami. Kevin mendekat dan berlutut di depan Bu Siti. Bu Siti, bisiknya dengan suara pecah. Saya minta maaf. Saya lempar sampah ke halaman Anda. Saya bilang rumah Anda jelek. Saya tidak tahu kalau Bapak Slamet orang sebaik ini. Sheila ikut berlutut di samping kakaknya. Rina kecil, Andi, maafkan kakak-kakak kalian ya. Kami bully kalian di sekolah. Kami ajarkan teman-teman untuk mengejek rumah kalian. Sekarang kami yang kehilangan rumah. Rina kecil melangkah maju. Ia memegang tangan Sheila dengan kecil. Kak Sheila tidak usah menangis lagi. Rumah kami memang reot, tapi sekarang semua tahu rumah kami baik. Andi mengangguk pelan. Ia memeluk Kevin sebentar. Kak Kevin, jangan marah lagi ya. Pak Slamet melihat semua itu dengan dada yang naik turun. Ia mendekat ke Pak Budi dan mengulurkan tangan. Pak Budi, katanya pelan. Saya tidak ingin lihat Anda seperti ini selamanya. Saya beri kalian waktu 1 bulan untuk cari tempat baru. Saya juga akan bantu cari rumah sewa yang layak. Bukan karena kasihan, tapi karena saya ingin kalian belajar dan berubah. Pak Budi menatap tangan Pak Slamet lama. Akhirnya ia genggam tangan itu dengan erat. Slamet, suaranya hampir hilang. Saya yang sombong. Saya yang hina Anda setiap hari. Saya pikir rumah mewah membuat saya lebih baik. Hari ini saya kehilangan semuanya. Tapi saya dapat pelajaran. Uang tidak bisa beli hormat. Bu Rina berdiri dan memeluk Bu Siti tiba-tiba. Bu Siti, maafkan saya. Saya sebarkan gosip buruk tentang keluarga Anda. Saya bilang kalian hanya numpang hidup. Saya salah besar. Bu Siti membalas pelukan itu dengan lembut. Sudah, Bu Rina. Kita semua manusia. Sekarang kita mulai lagi dengan hati yang baru. Para tetangga mulai membantu mengangkat koper-koper ke mobil sewaan yang datang. Pak Hadi memanggil beberapa pria lain untuk angkat barang-barang yang masih utuh. Tidak ada lagi tatapan jijik. Hanya tangan-tangan yang terulur membantu. Bu Dewi membawa Rina kecil dan Andi ke pinggir, memberi mereka air dan camilan sederhana. Anak-anak, kata Bu Dewi, besok kalian sekolah lagi. Kakak-kakak kalian di sekolah akan minta maaf juga. Kami janji. Pak Slamet menarik Bu Siti ke samping sebentar. Di balik pagar rumah reot mereka yang masih berdiri, ia berbisik pelan. Bu, rahasia ini sudah terbuka. Saya sengaja diam selama ini bukan untuk balas dendam. Tapi untuk ajarkan anak-anak kita bahwa kesabaran bisa ubah segalanya. Bu Siti mengusap air mata suaminya. Pak, kamu kuat sekali. Anak-anak kita sekarang bangga. Rina kecil dan Andi mendekat lagi. Ayah, kata Rina dengan suara kecil. Apakah besok semuanya akan baik-baik saja? Pak Slamet tersenyum tipis. Ya, Nak. Besok kita bersihkan halaman. Rumah kita tetap sederhana. Tapi hati kita sekarang lebih kaya. Pak Budi dan keluarganya akhirnya naik ke mobil sewaan. Mereka menoleh ke belakang untuk terakhir kali. Reruntuhan rumah mewah itu terlihat jelas di bawah sinar matahari pagi. Pak Budi mengangkat tangan pelan ke arah Pak Slamet. Terima kasih, Slamet. Saya akan ingat pelajaran ini selamanya. Mobil itu bergerak pelan meninggalkan Green Valley. Para tetangga berdiri diam menyaksikan. Ada yang menangis lagi. Ada yang berpelukan. Pak Slamet berbalik menghadap rumah reotnya. Ia memandang dinding kayu yang mengelupas, atap asbes yang bocor, halaman penuh rumput liar. Rumah ini masih sama. Tapi sekarang terasa berbeda. Bu Siti memeluknya dari belakang. Rina kecil dan Andi ikut memeluk ayah mereka. Ayah, bisik Andi. Rumah kita menang. Pak Slamet mengangguk. Ya, Nak. Tapi kemenangan ini bukan karena rumah. Tapi karena hati kita yang tetap utuh. Debu mulai mereda. Angin pagi berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Green Valley terasa lebih tenang sekarang.
Tapi di hati setiap tetangga, ada luka baru yang mulai sembuh. Maaf-maaf yang terlambat sudah terucap. Harapan baru mulai tumbuh di antara puing-puing. Tapi Pak Slamet tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada hari-hari mendatang di mana mereka semua harus belajar hidup berdampingan dengan cara yang baru. Dan pelajaran itu akan terus berlanjut, lebih dalam dan lebih menyentuh dari sebelumnya. Sinar matahari pagi mulai menyusup lebih terang di Green Valley. Debu reruntuhan masih menyelimuti udara seperti kabut tipis yang enggan pergi. Fondasi rumah mewah Pak Budi kini hanya tinggal puing-puing yang berserakan. Tidak ada lagi dinding tinggi, tidak ada balkon, tidak ada kolam renang yang dulu berkilau. Hanya tanah kosong yang terasa luas dan sepi. Pak Slamet berdiri di halaman rumah reotnya. Ia memandang ke arah runtuhan itu dengan dada yang naik turun pelan. Bu Siti berdiri di sampingnya. Tangan mereka saling genggam erat. Rina kecil dan Andi duduk di undakan pintu depan. Mata anak-anak itu masih basah, tapi ada kilau kecil harapan di sana. Pak Slamet menghela napas panjang. Ia menoleh ke keluarganya. Hari ini, katanya dengan suara lembut, kita bersyukur. Bukan karena rumah sebelah hancur, tapi karena akhirnya kita bisa hidup tanpa takut hinaan setiap hari. Bu Siti mengangguk. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini air mata lega. Pak, selama ini saya takut. Setiap pagi saya dengar ejekan mereka. Setiap malam saya lihat anak-anak kita menangis diam-diam. Tapi sekarang, semuanya terasa ringan. Rina kecil berdiri dan memeluk pinggang ayahnya. Ayah, rumah kita tidak reot lagi di mata mereka. Andi ikut memeluk. Ayah, besok kita main di halaman tanpa takut dilempar sampah ya? Pak Slamet tersenyum tipis. Ia mengusap kepala kedua anaknya. Ya, nak. Besok dan seterusnya. Tapi kita harus ingat, kekayaan bukan alasan untuk sombong. Dan kemiskinan bukan alasan untuk putus asa. Mereka berempat masuk ke rumah reot itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, suasana di dalam terasa hangat. Pak Slamet membuka jendela lebar-lebar. Cahaya masuk menyinari dinding yang retak. Bu Siti mulai menyapu lantai yang masih basah dari hujan semalam. Rina kecil dan Andi membantu mengangkat ember-ember yang tadi malam dipakai menampung air bocoran. Mereka bekerja bersama dalam diam yang penuh syukur. Di luar, para tetangga mulai berdatangan satu persatu. Pak Hadi datang membawa sapu dan sekop. Ia berdiri di depan pagar rumah Slamet dengan kepala tertunduk. Pak Slamet, katanya pelan. Saya datang untuk minta maaf sekali lagi. Kemarin di rapat RT saya ikut menekan Anda. Saya bilang rumah ini harus dijual. Saya malu sekali sekarang. Pak Slamet membuka pagar dan mengajak Pak Hadi masuk. Tidak perlu malu lagi, Pak Hadi. Yang penting kita belajar. Pak Hadi mengangguk. Ia langsung membantu menyapu halaman depan. Bu Dewi dan Bu Lina datang berikutnya. Mereka membawa makanan sederhana. Nasi kuning hangat dan lauk pauk. Bu Rina, maaf, kata Bu Dewi sambil menyerahkan wadah itu ke Bu Siti. Kami dulu ikut gosip di grup. Sekarang grup itu sudah saya hapus semua chatnya. Kami ingin mulai lagi sebagai tetangga yang baik. Bu Siti menerima makanan itu dengan senyum. Terima kasih, Bu. Kita makan bersama ya. Anak-anak kita bisa main bareng nanti. Rina kecil dan Andi tersenyum malu-malu. Bu Lina memeluk mereka pelan. Maaf ya, nak. Kakak-kakak di sekolah sudah janji akan minta maaf besok. Mereka sekarang tahu kalau bully itu salah besar. Para tetangga lain ikut bergabung. Mereka membersihkan puing-puing di tanah bekas rumah Pak Budi dengan hati-hati. Tidak ada lagi suara tawa sombong. Hanya suara sapu dan sekop yang pelan, diiringi obrolan rendah tentang penyesalan. Sore harinya, Pak Slamet duduk di kursi kayu tua di halaman. Ia memandang tanah kosong di sebelah. Bu Siti duduk di sampingnya. Pak, bisiknya, apa rencana Anda untuk tanah itu? Pak Slamet menatap langit yang mulai jingga. Saya akan bangun taman komunal. Tempat anak-anak bermain. Tempat ibu-ibu ngobrol tanpa gosip. Dan mungkin sebuah musola kecil. Supaya kita ingat bahwa Allah melihat hati kita, bukan rumah kita. Bu Siti mengangguk. Itu bagus, Pak. Anak-anak kita akan tumbuh di lingkungan yang lebih baik. Tiba-tiba telepon Pak Slamet berdering. Ia mengangkatnya. Suara Pak Budi terdengar dari seberang. Slamet, kata Pak Budi dengan suara lelah tapi tenang. Kami sudah sampai di rumah sewa sementara. Saya hanya ingin bilang terima kasih. Malam ini kami bicara panjang dengan anak-anak. Kami janji akan berubah. Saya akan cari kerja baru.
Bukan lagi sombong dengan uang lama. Bu Rina ambil alih telepon. Bu Siti, tambahnya. Besok saya ingin datang ke sana. Bawa makanan untuk anak-anak kalian. Saya ingin peluk mereka dan minta maaf langsung. Pak Slamet tersenyum. Datanglah, Pak Budi. Pintu kami selalu terbuka. Malam mulai turun. Lampu di rumah Reot menyala temaram seperti biasa. Tapi kali ini terasa berbeda. Rina kecil dan Andi tidur dengan senyum di wajah mereka. Bu Siti berdoa di samping kasur anak-anak. Pak Slamet berdiri di pintu depan, memandang Green Valley yang kini lebih sunyi. Debu sudah hampir hilang. Puing-puing sudah mulai dibersihkan. Tapi luka di hati semua orang masih ada. Ia tahu, maaf-maaf yang terucap hari ini baru permulaan. Masih ada hari-hari di mana mereka harus belajar hidup berdampingan dengan cara yang baru. Masih ada air mata yang mungkin jatuh lagi. Tapi ada juga harapan. Harapan bahwa Green Valley yang dulu penuh ejekan kini bisa menjadi tempat di mana tetangga saling menghargai. Pak Slamet menutup pintu pelan. Ia berbaring di samping keluarganya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidur dengan hati yang lebih ringan. Di luar, angin malam berhembus lembut. Green Valley mulai belajar bernapas lagi. Luka mulai sembuh. Tapi proses penyembuhan itu masih panjang. Dan besok, pelajaran baru akan terus berlanjut di antara mereka semua. Pagi berikutnya di Green Valley terasa lebih cerah meski debu runtuhan masih meninggalkan bekas tipis di tanah. Rumah Reot Pak Slamet berdiri seperti biasa, sederhana tapi kokoh di tengah perubahan besar. Pak Slamet sedang membersihkan halaman depan bersama Bu Siti. Rina kecil dan Andi membantu mengumpulkan rumput liar yang basah. Mereka bekerja sambil sesekali tersenyum kecil. Suasana hening tapi damai. Berbeda dari pagi-pagi sebelumnya yang penuh ejekan. Tiba-tiba terdengar suara mobil sewaan berhenti di depan pagar. Pak Budi turun lebih dulu. Wajahnya lelah tapi ada ketenangan baru di matanya. Bu Rina mengikuti di belakang, memegang tas berisi makanan. Kevin dan Sheila berjalan pelan, tangan mereka saling genggam. Mereka semua mengenakan pakaian sederhana, bukan yang branded seperti dulu. Pak Slamet meletakkan sapu dan mendekati pagar. "Selamat pagi, Pak Budi," katanya dengan suara lembut. "Silakan masuk." Pak Budi mengangguk pelan. Ia membuka pagar dan melangkah masuk. Bu Rina langsung memeluk Bu Siti tanpa kata-kata. Air mata mereka jatuh bersamaan. "Maafkan saya, Bu Siti," bisik Bu Rina dengan suara pecah. "Saya yang paling jahat. Saya sebarkan gosip setiap hari. Saya ajarkan anak-anak saya untuk memandang rendah kalian. Saya pikir rumah mewah membuat saya lebih baik. Tapi kemarin saya lihat rumah saya hancur. Baru saya sadar. Hati yang sombong jauh lebih reot daripada rumah kayu." Bu Siti membalas pelukan itu erat. "Sudah, Bu Rina. Semua sudah berlalu. Kita mulai lagi sebagai tetangga." Rina kecil dan Andi mendekat malu-malu. Kevin berlutut di depan mereka. "Rina, Andi," kata Kevin dengan suara bergetar. "Kakak minta maaf. Kakak dulu lempar sampah ke halaman kalian. Kakak bilang rumah kalian jelek. Kakak ajak teman-teman ejek kalian di sekolah. Sekarang kakak tahu, itu salah besar." Sheila ikut berlutut. Air matanya mengalir deras. "Maaf ya, adik-adik. Kakak sombong karena rumah besar. Kakak tidak pernah pikir kalian juga punya perasaan. Mulai hari ini, kakak janji akan jaga kalian di sekolah." Rina kecil maju dan memeluk Kevin pelan. "Kak Kevin tidak usah menangis lagi. Sekarang kita temannya." Andi memeluk Sheila dengan tangan kecilnya. "Kak Sheila, main bareng yuk nanti. Tidak ada lagi ejekan." Bu Rina menangis lebih keras melihat anak-anak itu berpelukan. Pak Budi berdiri di samping Pak Slamet. Ia menatap tanah kosong di sebelah dengan mata basah. "Slamet," katanya pelan. "Saya tidak pernah bayangkan hari ini akan datang. Saya yang berdiri di balkon setiap pagi, menghina rumah Anda. Saya panggil Anda si gembel. Saya tawarkan harga rendah supaya Anda pindah. Tapi sekarang saya yang kehilangan segalanya. Dan yang paling sakit, saya kehilangan harga diri di depan anak-anak saya sendiri." Pak Slamet meletakkan tangan di bahu Pak Budi. "Pak Budi, saya tidak lakukan ini untuk hancurkan Anda. Saya lakukan ini karena saya ingin semua orang di Green Valley belajar. Saya sengaja tinggal di rumah Reot ini 15 tahun. Saya developer properti besar, tapi saya pilih diam. Saya ingin lihat sendiri bagaimana tetangga memperlakukan yang lemah." Setiap air mata Bu Siti, setiap ejekan yang membuat anak-anak saya pulang dengan hati hancur,
Itu semua mengajarkan saya satu hal. Bahwa Allah melihat hati, bukan dinding rumah. Pak Budi mengangguk dalam. Saya belajar sekarang. Selamat. Saya akan mulai dari nol. Saya cari kerja biasa. Saya ajarkan Kevin dan Sheila untuk rendah hati. Rumah sewa sementara ini kecil, tapi hati kami sekarang lebih besar. Bu Rina melepaskan pelukan dan mendekati Pak Slamet. Pak, bisiknya. Saya ingin bantu bersihkan tanah bekas rumah kami. Saya ingin ikut bangun apapun yang Anda rencanakan di sana. Pak Slamet tersenyum. Saya rencanakan taman komunal. Tempat anak-anak bermain bersama. Tempat ibu-ibu ngobrol tanpa gosip. Dan musola kecil supaya kita ingat untuk selalu bersyukur. Bu Rina mengangguk cepat. Saya ikut, Pak. Saya akan ajak ibu-ibu lain. Kami ingin tebus kesalahan kami. Para tetangga mulai berdatangan lagi. Pak Hadi membawa alat kebun. Bu Dewi dan Bu Lina membawa air minum untuk semua. Mereka semua duduk lingkaran di halaman rumah Slamet. Obrolan pelan tapi penuh emosi. Bu Dewi memegang tangan Bu Siti. Bu, maafkan kami semua. Gosip di grup itu sudah kami hapus. Besok kami buat grup baru. Grup untuk saling bantu, bukan saling hina. Bu Lina menambahkan. Anak-anak kami sudah janji di sekolah. Mereka akan minta maaf ke Rina kecil dan Andi besok pagi. Kami tidak mau anak-anak kami tumbuh seperti kami dulu. Kevin dan Sheila bermain dengan Rina kecil dan Andi di halaman. Mereka tertawa kecil untuk pertama kalinya. Tidak ada lagi ejekan. Hanya permainan sederhana dengan bola bekas. Pak Budi melihat itu dan air matanya jatuh lagi. Slamet, kata Pak Budi. Terima kasih sudah beri kami kesempatan kedua. Saya janji, saya akan datang setiap hari bantu bersihkan tanah itu. Sampai taman itu jadi. Bu Siti tersenyum. Kita semua tetangga sekarang, Pak Budi. Tidak ada lagi kaya dan miskin. Hanya hati yang saling menghargai. Siang itu mereka makan bersama di halaman. Makanan sederhana yang dibawa Bu Rina. Nasi putih, sayur, dan ikan asin. Tidak ada hidangan mewah, tapi rasa syukur membuat semuanya terasa istimewa. Pak Slamet mengangkat gelas air. Mari kita minum untuk Green Valley yang baru, katanya. Tempat di mana tidak ada lagi hinaan. Hanya saling mengingatkan. Semua mengangkat gelas mereka. Air mata masih ada, tapi kali ini air mata bahagia. Sore menjelang, keluarga Budi pamit pulang ke rumah sewa. Pak Budi memeluk Pak Slamet lama. Slamet, besok saya datang lagi. Kita mulai bersihkan tanah itu bersama. Bu Rina memeluk Bu Siti. Terima kasih sudah maafkan kami. Rina kecil dan Andi melambai dengan senyum lebar. Kevin dan Sheila berjanji akan main lagi besok. Pak Slamet menutup pagar pelan. Ia memeluk keluarganya di halaman. Bu, katanya pada Bu Siti. Luka sudah mulai sembuh. Bu Siti mengangguk. Iya, Pak. Dan besok akan lebih baik lagi. Rina kecil dan Andi tertawa kecil. Ayah, rumah kita sekarang rumah paling bahagia di Green Valley. Malam turun dengan tenang. Lampu temaram di rumah Reot menyala seperti biasa. Tapi hati di dalamnya kini penuh cahaya. Green Valley mulai bernapas dengan cara baru. Maaf yang terlambat sudah membuka pintu harapan. Tapi Pak Slamet tahu, perjalanan penyembuhan masih panjang. Masih ada hari-hari di mana mereka harus saling mengingatkan. Masih ada luka kecil yang perlu dirawat. Tapi untuk pertama kalinya, semua orang di kompleks ini siap belajar bersama. Dan pelajaran itu akan terus berlanjut, lebih indah dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu Green Valley terasa hidup dengan suara palu dan sekop yang pelan. Tanah kosong bekas rumah mewah Pak Budi kini mulai berubah. Pak Slamet berdiri di tengah lahan luas itu sambil memegang peta sederhana yang ia gambar sendiri. Di sekitarnya, puluhan tetangga sudah berkumpul. Mereka mengenakan pakaian kerja biasa, bukan baju mewah seperti dulu. Pak Budi datang lebih pagi dari yang lain. Ia memakai kaos lusuh dan celana pendek, tangannya sudah memegang sekop besar. Bu Rina membawa keranjang berisi air minum dan camilan. Kevin dan Sheila berjalan di belakang mereka, membawa bibit tanaman kecil yang mereka beli kemarin sore. Pak Slamet menyambut mereka dengan senyum tenang. Selamat pagi, Pak Budi. Terima kasih sudah datang lagi. Pak Budi mengangguk dalam. Ia langsung menggali tanah pertama. Slamet, kata Pak Budi dengan suara serak. Kemarin malam saya tidak bisa tidur. Saya ingat setiap kata hinaan yang pernah saya lemparkan ke rumah Anda. Saya berdiri di balkon, panggil Anda si gembel, tawarkan harga rendah supaya Anda pindah.
Hari ini saya gali tanah ini dengan tangan sendiri. Bukan untuk tebus dosa, tapi untuk ingat bahwa saya pernah salah besar. Bu Rina mendekat dan ikut mengambil cangkul kecil. Bu Siti, bisiknya. Saya dulu sebarkan gosip setiap hari di grup. Saya bilang keluarga Anda noda di kompleks ini. Sekarang saya tanam bunga di tanah yang dulu saya anggap milik saya sendiri. Air matanya jatuh ke tanah yang baru digali. Bu Siti membantu Bu Rina berdiri. Sudah, Bu Rina. Lihat anak-anak kita. Mereka bekerja bersama sekarang. Rina kecil dan Andi berlari kecil mendekati Kevin dan Sheila. Mereka membawa ember kecil berisi air. Kak Kevin, kata Rina kecil dengan suara riang. Tanam bunga ini di sini ya. Kakak janji tidak akan ejek lagi kan? Kevin berlutut dan memeluk adik kecil itu pelan. Kakak janji, Rina. Kakak dulu sombong karena rumah besar. Sekarang kakak belajar dari ayah. Rumah reot kalian lebih kuat daripada rumah mewah kami dulu. Sheila menanam bibit di samping Andi. Andi, maaf ya dulu kakak bilang rumah kalian kandang ayam. Sekarang kakak lihat, rumah kalian penuh kasih sayang. Andi tersenyum lebar. Kak Sheila, tanam bareng yuk. Kita buat taman ini untuk semua anak di Green Valley. Para tetangga lain bekerja tanpa henti. Pak Hadi membawa kayu untuk pagar taman. Bu Dewi dan Bu Lina membawa bibit rumput. Mereka semua berbicara pelan sambil bekerja. Bu Dewi mengusap keringat di dahi. Bu Rina, kata Bu Dewi, saya ikut gosip Anda dulu. Saya bilang keluarga Slamet hanya numpang hidup. Sekarang saya malu. Saya ingin anak-anak kita tumbuh tanpa ejekan. Bu Lina mengangguk sambil menanam. Besok di sekolah, anak-anak saya akan minta maaf langsung ke teman-teman Rina kecil. Kami tidak mau ulangi kesalahan lama. Pak Slamet berhenti sejenak. Ia memandang seluruh lahan yang mulai hijau. Di sudut lahan, fondasi musola kecil sudah mulai dibangun. Ia mendekati Pak Budi yang sedang menggali parit untuk saluran air. Pak Budi, katanya pelan. Saya sengaja tinggal di rumah reot itu 15 tahun. Saya bisa beli rumah mewah kapan saja. Tapi saya pilih diam. Setiap pagi Anda ejek saya dari balkon. Setiap kali Bu Rina sebarkan cerita di grup. Setiap lemparan sampah dari Kevin dan Sheila. Saya simpan semua di hati. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk ajarkan anak-anak saya bahwa kesabaran bisa ubah segalanya. Pak Budi berhenti menggali. Ia menatap Pak Slamet dengan mata basah. Slamet, saya pernah pikir saya raja di Green Valley. Saya lihat rumah Anda reot dan saya anggap itu penyakit. Tapi rumah Anda yang sederhana justru selamat. Rumah saya yang mewah hancur dalam satu pagi. Saya belajar sekarang. Hati yang sombong jauh lebih rapuh daripada atap asbes yang bocor. Matahari naik semakin tinggi. Semua orang istirahat sebentar di bawah pohon kecil yang masih tersisa. Mereka duduk lingkaran. Bu Siti membagikan air dan makanan sederhana. Rina kecil duduk di pangkuan Bu Rina. Bu Rina, bisik Rina kecil. Sekarang ibu tidak marah lagi kan sama rumah kami? Bu Rina memeluk anak itu erat. Tidak, sayang. Ibu yang minta maaf. Ibu dulu jahat sekali. Sheila memeluk Andi di sampingnya. Andi, kakak janji akan ajak kamu main bola setiap sore. Tidak ada lagi bully di sekolah. Kevin mengangguk di sebelah Pak Budi. Ayah, besok saya bantu ayah cari kerja baru. Kita mulai dari bawah. Pak Budi mengusap kepala anak laki-lakinya. Ya, nak. Kita bangun hidup baru. Tanpa sombong. Tanpa hinaan. Siang berlalu dengan cepat. Taman mulai terlihat bentuknya. Jalur setapak dari batu bata bekas sudah terbentuk. Bibit bunga mulai berbaris rapi. Fondasi musola kecil semakin kokoh. Pak Slamet berdiri di tengah lahan bersama Pak Budi. Mereka berdua memandang hasil kerja pagi itu. Slamet, kata Pak Budi lagi. Terima kasih sudah beri saya kesempatan. Saya dulu benci rumah reot Anda. Sekarang saya sadar, rumah itu yang mengajarkan saya arti tetangga. Pak Slamet meletakkan tangan di bahu Pak Budi. Pak Budi, rumah reot itu memang jelek di mata orang. Tapi hati yang bersih jauh lebih indah. Besok kita lanjut lagi. Taman ini bukan milik saya. Bukan milik Anda. Tapi milik semua anak di Green Valley. Sore menjelang, semua pulang dengan tubuh lelah tapi hati ringan. Pak Budi dan keluarganya melambai dari mobil sewaan. Besok pagi kami datang lagi, teriak Pak Budi. Bu Siti memeluk suaminya di halaman rumah reot. Pak, bisiknya, lihat perubahan ini. Anak-anak kita tersenyum setiap hari sekarang.
Pak Slamet mengangguk. Iya, Bu. Luka sudah hampir sembuh. Tapi kita harus jaga agar tidak ada lagi yang sombong di sini. Malam turun pelan. Lampu temaram di rumah Reyot menyala seperti biasa. Rina kecil dan Andi tidur dengan wajah damai. Pak Slamet dan Bu Siti duduk di depan rumah, memandang taman yang mulai tumbuh di sebelah. Angin malam berhembus lembut. Green Valley kini bernapas dengan cara yang baru. Hati-hati yang dulu penuh luka kini mulai bersatu. Tapi Pak Slamet tahu, cerita ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu bab terakhir yang harus ditutup dengan keadilan yang sempurna. Dan besok, pelajaran terakhir itu akan datang dengan sendirinya. Pagi itu Green Valley terasa seperti lahir kembali. Matahari menyinari tanah yang dulu penuh puing dengan cahaya kemasan yang lembut. Taman komunal yang dibangun bersama sudah selesai. Jalur setapak dari batu bata bekas meliuk indah di antara hamparan rumput hijau. Bunga-bunga warna-warni mekar di sepanjang tepi, dan di sudut lahan berdiri musola kecil yang sederhana tapi penuh kehangatan. Atapnya dari genteng baru, dindingnya dicat putih bersih, dan mihrabnya menghadap kiblat dengan ukiran kayu sederhana. Tidak ada lagi reruntuhan. Hanya kehidupan baru yang tumbuh dari luka lama. Seluruh tetangga berkumpul di taman itu. Pak Slamet berdiri di depan musola dengan Bu Siti di sampingnya. Rina kecil dan Andi memegang tangan orang tua mereka. Wajah anak-anak itu berbinar penuh kebahagiaan. Pak Budi dan Bu Rina datang lebih awal, membawa karangan bunga sederhana. Kevin dan Sheila berdiri di belakang mereka, tangan mereka saling genggam erat. Pak Hadi, Bu Dewi, Bu Lina, dan semua tetangga lain mengelilingi mereka dengan senyum yang tulus. Tidak ada lagi tatapan sombong. Hanya pelukan dan air mata yang jatuh pelan. Pak Slamet mengangkat tangan meminta perhatian. Suaranya pelan tapi jelas terdengar di pagi yang sunyi. Terima kasih, kata Pak Slamet. Terima kasih kepada semua tetangga yang membantu membangun taman ini. Dulu tanah ini penuh bangunan mewah yang sombong. Sekarang menjadi tempat untuk kita semua. Tempat anak-anak bermain tanpa takut ejekan. Tempat ibu-ibu ngobrol tanpa gosip. Dan musola ini mengingatkan kita bahwa Allah melihat hati kita, bukan ukuran rumah kita. Pak Budi maju selangkah. Matanya basah. Slamet, katanya dengan suara bergetar. Saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai orang yang dulu sombong. Saya berdiri sebagai tetangga yang sudah berubah. Saya pernah hina rumah Anda setiap pagi. Saya sebut rumah itu Reyot. Saya tawarkan harga rendah supaya Anda pindah. Tapi rumah Anda yang sederhana justru selamat. Rumah saya yang mewah hancur. Hari ini saya tanam bunga di tanah yang dulu saya anggap milik saya sendiri. Saya belajar bahwa keangkuhan itu mahal harganya. Bu Rina mendekat ke Bu Siti. Air matanya mengalir deras. Bu Siti, bisiknya. Saya minta maaf sekali lagi. Saya sebarkan gosip setiap hari. Saya bilang keluarga Anda noda di Green Valley. Saya ajarkan anak-anak saya untuk memandang rendah orang lain. Sekarang lihat anak-anak kita. Mereka bermain bersama. Mereka tertawa tanpa ejekan. Saya janji akan jaga hati ini agar tidak sombong lagi. Bu Siti memeluk Bu Rina erat. Sudah, Bu Rina. Kita semua pernah salah. Sekarang kita belajar bersama. Rina kecil dan Andi berlari kecil ke tengah taman. Mereka memeluk Kevin dan Sheila. Kak Kevin, Kak Sheila, kata Rina kecil dengan suara riang. Terima kasih sudah bantu tanam bunga. Sekarang kita sahabat selamanya ya. Kevin berlutut dan memeluk adik kecil itu. Kakak janji, Rina. Kakak tidak akan sombong lagi. Sheila mengusap air mata Andi. Andi, kakak akan ajak kamu main setiap sore. Tidak ada lagi kata jelek tentang rumah kalian. Para tetangga mulai berpelukan satu persatu. Pak Hadi memeluk Pak Budi. Pak, dulu saya ikut rapat RT dan tekan Pak Slamet. Sekarang saya malu. Tapi taman ini mengajarkan kita untuk saling maaf. Bu Dewi dan Bu Lina memeluk Bu Siti dan Bu Rina. Grup obrolan kami sekarang hanya untuk saling bantu. Tidak ada lagi gosip. Anak-anak kami sudah minta maaf di sekolah. Mereka belajar bahwa bully itu menyakiti hati. Pak Slamet berdiri di depan musola. Ia mengajak semua orang masuk untuk doa bersama. Suara mereka pelan tapi penuh haru. Mereka berdoa untuk kebersamaan, untuk hati yang bersih, dan untuk pelajaran yang tak terlupakan. Setelah doa, mereka duduk di bangku taman yang baru dibuat. Anak-anak berlarian riang di jalur setapak. Bunga-bunga bergoyang di tiup angin pagi. Pak Slamet memandang keluarganya dan semua tetangga. Ia menghela napas panjang.
15 tahun saya diam di rumah reot itu, katanya. Saya sengaja. Saya ingin lihat sendiri bagaimana manusia memperlakukan sesama hanya karena beda rumah. Setiap ejekan, setiap air mata Bu Siti, setiap luka di hati anak-anak saya, itu semua mengajarkan saya satu hal. Bahwa rumah mewah tidak menjamin hati yang baik. Dan rumah sederhana tidak membuat kita rendah. Yang penting adalah hati yang bersih dan sabar. Pak Budi mengangguk dalam. Ia memegang tangan Bu Rina. Saya dulu raja di Green Valley, katanya. Tapi hari ini saya belajar menjadi tetangga yang rendah hati. Terima kasih. Selamat. Anda tidak hancurkan saya. Anda selamatkan hati saya. Bu Rina tersenyum di antara air mata. Rumah reot Anda mengajarkan kami arti keluarga yang kuat. Kevin dan Sheila memeluk orang tua mereka. Ayah, Ibu, kata Kevin. Kita akan bangun rumah baru yang sederhana. Tapi dengan hati yang besar. Sheila mengangguk. Dan kita akan ajak Rina dan Andi main setiap hari. Taman itu dipenuhi tawa kecil. Anak-anak berlari, ibu-ibu berbagi cerita, bapak-bapak saling bantu menyiram tanaman. Green Valley yang dulu penuh konflik kini menjadi tempat damai. Rumah reot Pak Slamet masih berdiri di samping taman, catnya masih mengelupas, atapnya masih asbes. Tapi kini rumah itu menjadi simbol kekuatan dan kesabaran. Pak Slamet memeluk Bu Siti dan anak-anaknya erat. Bu, katanya pelan. Semua sudah selesai. Bu Siti mengusap air mata suaminya. Iya, Pak. Kita menang bukan karena uang. Tapi karena hati kita yang tetap utuh. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma bunga segar. Semua orang berdiri dan berpelukan sekali lagi. Tidak ada lagi kaya dan miskin. Hanya tetangga yang saling menghargai. Pak Slamet menatap langit biru dan berdoa dalam hati. Terima kasih, Allah, untuk pelajaran ini. Dan begitulah cerita tetangga sombong dan tetangga yang diam ini berakhir. Di Green Valley yang kini penuh harapan, rumah reot itu tetap berdiri sebagai pengingat. Bahwa hati yang sombong jauh lebih reot daripada dinding kayu yang retak. Dan keadilan, kadang datang dari orang yang paling tidak diduga. Tamat.